Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti kalau kita lihat materinya seperti apapun, jadi mohon jangan tepuk tangan ya. Jadi memang ada hadisnya di masjid itu tidak boleh tepuk tangan ya, seperti itu. Yang udah baca bukunya siapa? Boleh tahu? Oke. Yang belum pernah baca sama sekali ada? Nah, ya, baru malam ini dapat hidayah ya. Nah, yang udah baca coba angkat tangan beneran. Oke, yang sudah baca dan sudah praktek ya, dan sedikit banyak sudah mengalami keajaiban, siapa? Oke, ada ya contohnya. Jadi kalau benar-benar praktek, insya Allah pasti ngefek. Pasti apa? Ya, insya Allah pasti ngefek. Bukan karena saya, bukan karena buku saya, bukan karena seminar saya, enggak. Semua karena Allah gitu. Cuma karena ini ada wasilahnya. Karena ilmu yang kita pelajari ya, karena sesuatu yang kita terapkan sungguh-sungguh. Nah, di situ. Jadi saya pesankan pada teman-teman di sini, nanti ketika tahu ilmunya langsung praktek, ya. Hari ini juga, malam ini juga. Kalau ketunda satu hari, nanti efeknya bisa ketunda berbulan-bulan. Beneran, ya. Jadi pas tahu langsung praktek. Boleh? Boleh nggak ini? Oke, kita mulai. Suaranya boleh dibesarin lagi nih? Ya, segini aja terus. Ya, semua bermulai ya, semua berawal dari impian. Impian ini seperti niat, ya, sesuatu yang diletakkan paling awal tapi mempengaruhi hasil akhir. Sesuatu yang kayaknya tidak terlihat tapi nanti hasilnya paling terlihat. Itulah niat, itulah impian, itulah visi. Kalau kita mengenal sebagai impian, ya. Tapi kalau dalam amal namanya niat. Dalam perusahaan namanya visi, ya. Dia tidak terlihat tapi nanti hasilnya paling terlihat. Nah, muslim itu dianjurkan untuk kuat dan kaya. Jadi kita mesti punya niat untuk itu. Kalau belum nggak apa-apa, tapi diniatkan, diikhtiarkan, ya. Jangan sampai niat aja nggak ada. Karena muslim itu targetnya menurut saya cuma dua itu, kaya, kalau nggak kaya raya itu, ya. Wah, nanti kalau semuanya kaya siapa yang kerja Pak? Tenang aja, nanti kita ambil orang lain ya, TKI gitu ya, tenaga kerja Inggris gitu misalnya, ya. Nah, atau TKW gitu ya, tenaga kerja Washington gitu ya. Nah, jadi mereka yang kerja gitu, pasti ada yang kerja, tenang aja, ya. Kan adil Pak, sunatullah Pak, ada yang kaya, ada yang miskin, benar. Yang penting bukan kita yang miskin, ya, itu aja prinsipnya. Bukan kita, bukan keluarga kita, bukan kota kita, bukan negara kita. Pasti ada yang miskin, tenang aja, ya. Bapak dan Ibu yang bawa anak-anak boleh, mungkin agak di belakang juga boleh gitu ya. Saya tuh seminar udah ribuan kali, ya. Itu anak-anak bikin kita nggak fokus. Saya punya TK Khalifah, tahu ya, itu anak-anak semua. Saya cinta sama anak-anak. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita nuntut ilmu gitu. Boleh? Boleh ya? Nah, teman-teman ya, Bapak dan Ibu yang mungkin bawa anak-anak, mungkin boleh dibawa di teras saja juga mungkin boleh. Ya, saya sebenarnya sudah sampaikan nih dalam SOP dalam ngadain acara sebenarnya. Pengalaman saya nih ya, ini ribuan seminar ya, bukan sekali dua kali. Itu pas ada suara aja tuh ya, seret gitu, mata kita tuh goyang. Itu nggak fokus namanya. Oke, nah cuma kita ini nggak mungkin ngomong biasanya, kita bisa diam aja, tapi kelihatan itu matanya nggak fokus, ya. Nah jadi kayak anak nih suara nih, itu mata tuh goyang tuh, langsung tuh kelihatan dari sini, ya. Jadi biar kita fokus, nggak lama-lama nih, cuma 1,5 jam kita fokus pada materi ini gitu. Tetap kita bisa mendengarkan gitu ya. Teman-teman yang bawa anak mungkin boleh di tepi luar aja, di sisi luar aja, ya. Boleh, tolong anak-anak, ya. Ibu-ibu, mbak-mbak boleh ya. Masih bisa dengar kok, di teras masih bisa dengar kok. Ya, kita menghargai teman-teman yang lain yang ini. Boleh ya? Yuk, cepat yuk. Semakin cepat juga kita mulainya nih. Yuk. Saya pengen teman-teman ya 100% dapat manfaat dari sini. Kalau saya udah hafal materi ini beneran. Ya, udah hafal udah beneran. Nah, saya pengen teman-teman tuh sempurna nerimanya semua. Jadi 1,5 jam kita fokus di sini aja udah selesai gitu. Ya, saya jam 7.15 udah nyampe di sini udah siap tempur udah itu. Ya, udah ya, oke. Bukan saya benci anak-anak, enggak. Kita ini berjuang juga untuk anak-anak gitu ya. Saya bangun 100 sekolah gitu ya, anak-anak semua itu, TK, daycare, ya SD itu buat anak-anak semua gitu. Ya, oke. Jadi kita mesti punya niat dan impian untuk kuat dan kaya. Kita lihat kenapa, ya. Jadi minimal ada 5 alasannya. Jadi pertama keteladanan dari Nabi, ya. Nabi-nabi ini sejarahnya banyak, ya. Ada 25 nabi besar.
Kalau total nabi semuanya, menurut riwayat yang kuat ya, yang saya pelajari, hadis dari riwayat dari Abu Dzar, itu total nabi ada 124.000 ya. Cuma yang wajib kita ketahui ya, itu adalah berapa? 25 bagi muslim ya. Nah, 25 nabi ini itu sejarahnya macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Ya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, Nabi Syuaib tidak kaya, Nabi Ayub tidak kaya. Nabi Muhammad gimana? Nah, Nabi Muhammad ini teladannya komplit. Pernah kaya, pernah miskin. Ya, pernah bujang, pernah nikah, pernah monogami, pernah poligami, pernah duda, pernah jadi penggembala, pernah dagang, pernah mimpin pasukan, pernah mimpin negara. Enggak semua nabi seperti itu. Nabi-nabi lain itu sepotong-sepotong semua. Nabi Musa tidak pernah monogami, langsung poligami deh. Benar nggak? Iya, dia langsung nikahi 2. Syariat waktu itu masih boleh 2 orang bersaudara bisa dinikahi langsung gitu. Ya. Nabi Sulaiman tidak tahu bagaimana detailnya ya, syariat miskin itu dia nggak tahu. Ya, syariatnya pasti ada tapi dia tidak melakukan gitu. Nabi Syuaib juga tidak tahu bagaimana syariat kaya secara detail, karena dia ya syariatnya ada tapi dia tidak melakukan. Nah, kalau Nabi Muhammad ini komplit, pernah semuanya. Nabi Musa juga tidak tahu bagaimana mimpin pasukan, ya, mimpin negara nggak tahu. Ya, nah Nabi Muhammad ini teladannya komplit semua, termasuk juga soal kekayaan atau kemiskinan. Pernah kaya, pernah miskin, pernah sedang-sedang juga, pernah bujang, pernah nikah, pernah duda, pernah monogami, pernah poligami. Ya, jadi teladannya komplit. Jadi apapun posisi kita sekarang kita bisa tiru. Nah, cuma kalau pertanyaannya dilanjutkan, Nabi itu lebih lama kayanya atau miskinnya? Lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Ya, cuma sejarah yang diungkit-ungkit itu selalu miskinnya terus. Karena mohon maaf, ustadz kita juga kebanyakan miskin, jemaah juga miskin, ya. Jadi sejarah yang dicongkel miskin-miskin semua, ya. Mestinya berimbang, miskinnya diekspos, yang kaya juga diekspos. Kayak kemarin saya temukan itu ada hadis sahih ya, riwayat Muslim, ya. Itu ternyata Nabi itu kan nikah berapa kali gitu ya. Itu nikahnya di zaman Aisyah itu dengan istrinya dia kasih mas kawin itu 500 dirham. Itu puluhan juta. Kalau sama Khadijah dia berikan puluhan onta, ya. Puluhan onta itu juga nilainya pasti juga puluhan juta, bahkan di atas 100 juta mungkin, ya. Nah, jadi siapa bilang Nabi itu miskin? Nah, kalau ditanya kayanya dari mana? Karena perdagangannya. Bayangkan, dia mulai dagang sejak usia 8 tahun, betul? Ikut pamannya. Sejak usia 8 tahun sampai usia 20-an, 30-an. Ini logika sederhana aja deh. Nabi itu kira-kira jujur nggak? Ya jujur lah, al-amin gitu. Kira-kira dia kerja keras nggak? Kira-kira dia pintar nggak? Orang pintar gitu ya, gigih, jujur, udah dagang 20 tahun lebih, mungkin nggak masih kere juga? Nggak mungkin menurut saya. Itu logika sederhana aja itu, ya. Jadi 20 tahun dia bisnis itu, saya yakin dia kaya raya. Uang kita aja orang biasa nih ya, yang begonya juga lebih banyak gitu ya. Kalau Nabi kan jelas dijamin tidak bodoh gitu. Kita nih banyak salahnya, ya kan, banyak jahilnya, banyak bodohnya gitu ya. Gigih aja bisa kaya, apalagi Nabi coba. Oke? Nah, jadi dia kaya karena perniagaannya. Makanya ketika menikah dia kasih mas kawin puluhan onta pada istrinya Khadijah, oke, bukan harta warisan. Setelah menikah, gimana kira-kira ekonominya? Makin kaya, karena apa? Istrinya lebih kaya, benar nggak? Iya. Masuk masa kenabian, kira-kira gimana? Miskin atau kaya? Makin kaya, karena ketika masuk masa kenabian di masa perjuangan itu, ghanimah itu 1/5 haknya Nabi. Itu ada ayatnya, ya, ada ayatnya, bukan hadis lagi itu. 1/5 haknya Nabi. Tapi kenapa kita lihat Nabi bajunya tambal-tambal, tidurnya pakai alas daun gitu? Kadang-kadang makanan nggak ada, ya, makanan cuma kurma 1 atau 2 aja gitu, ya. Kadang-kadang juga di perutnya diganjal gitu, ya, saking laparnya. Nah, Nabi itu sangat kaya tapi sangat sederhana. Sulit kita membayangkannya, sulit. Sama kayak Nabi sholat sampai kakinya bengkak, kita kan bingung bayanginnya gimana. Nah, sederhananya Nabi juga kayak gitu. Jadi dia terima, ya, jadi kayak ghanimah dia terima tuh. Kemudian apa? Disedekahin lagi sama dia, diwakafkan lagi sama dia. Ini yang ditiru oleh para sahabat yang terdekat gitu ya, seperti Umar ya, seperti Ali gitu juga. Makanya hidupnya sangat-sangat sederhana, ya. Jadi Ali pun sangat kaya sebenarnya, karena Ali itu pejuang dan Ali nggak pernah kalah. Tidak ada satupun perang ya kalau Ali terjun itu kalah, nggak ada. Nah, Nabi itu ya jadi kan para pejuang tuh dapat tuh ya. Nah, kalau keluarga Nabi itu dapat 1/5. Pejuang dapat nggak? Dapat juga. Ali itu pejuang. Oke, nah cuma Ali sama seperti yang lain gitu ya, yang sahabat-sahabat terdekat Nabi ya. Jadi sahabat tuh ada 2 tuh, ada sahabat biasa, ada sahabat terdekat. Ini hati-hati ngomongnya. Kalau ngomong sahabat aja, sahabat pun banyak yang bengal, yang lebih ngaco daripada kita juga ada. Benar nggak? Definisi sahabat apa? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun cuma sekali dan Muslim, cuma itu syaratnya.
Jadi cuma muslim, bukan mukmin loh. Namanya muslim itu banyak yang ngaco juga. Makanya kita muncul ya, ada riwayatnya, ada yang kena rajam juga gitu ya, ada yang dipotong tangannya juga ya, ada juga yang ketika ghanimah itu disembunyikan sama dia gitu ya, sehingga dia tidak matinya syahid gitu ya. Nah ini sahabat semua ini. Ya. Jadi ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kayak kita semua lah gitu ya. Nah tapi kalau kita ngomong sahabat terdekat Nabi, kita lihat teladannya luar biasa semua. Sederhananya persis seperti Nabi ya. Jadi Nabi itu kaya karena perniagaannya, karena pernikahannya, karena kenabiannya. Nah ketika masuk ya penaklukan Mekah makin kaya. Karena apa? Ketika dia menjadi penakluk Mekah gitu ya, itu raja-raja di sekitar, ini baca nih sirah nabawinya, itu raja-raja sekitar itu memberikan harta-harta ya untuk Nabi juga. Karena kagumnya dia ngasih pada Nabi gajah-gajah, onta-onta, berlian ya, budak-budak. Sama Nabi ini diterima. Kemudian disedekahkan lagi sama dia, diwakafkan lagi sama dia. Nah itu yang namanya kaya. Dia itu apa? Jadi dia pernah memiliki, kemudian dia sedekahkan. Bedanya orang yang nggak punya apa-apa, dia tidak pernah memiliki. Kayak Bilal, dia tidak memiliki itu. Oke? Nah Nabi memutuskan untuk sederhana. Jadi kalau kita nggak makan berhari-hari karena kere, itu bukan sederhana, ya. Naik motor, ngojek kemana-mana gitu ya. Nah itu bukan sederhana, memang mampunya itu. Nabi memilih untuk lifestyle-nya sederhana. Nabi sengaja ekstrim seperti itu ya biar kita tuh berusaha ngikuti. Kalau nabinya foya-foya kita pasti lebih gila lagi sudah. Ya, Nabi udah kayak gitu kita masih ngaco, ya kan? Nah, jadi Nabi itu kaya. Ini Nabi, istri Nabi, sahabat-sahabat terdekat Nabi, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kayaknya luar biasa. Abu Bakar ya, budak yang mahal dibeli sama dia. Ya, mata air yang mahal dibeli sama Utsman. Oke? Pasar dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika pasar dikuasai yang lain, Nabi tidak biarkan gitu aja. Nabi nggak bilang, kita masih punya akhirat yang lebih kekal. Nggak kayak gitu. Nabi utus Abdurrahman bin Auf untuk kuasai itu pasar. Ketika mata air dikuasai yang lain, Nabi nggak biarkan kita masih punya salsabila di sorga. Nabi nggak ngomong seperti itu. Dia utus untuk Utsman ya, sama Utsman beli itu mata air. Mahal, beli aja nggak masalah. 10 kali lipat lebih mahal, beli aja. Karena itu perlu. Aset-aset penting harus dipegang oleh kita. Ya, jadi bukan masjid aja dipegang, semua dipegang. Kalau pegang masjid doang nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya kayak sekarang nih, berita mereka yang ngatur semuanya, ekonomi mereka yang ngatur semuanya. Mereka bangun mall ya, nggak ada musholanya kita mau apa? Ya. Di sini masih mending. Kalau kita pergi ke kota-kota besar itu ya, itu musola setengah mati nyarinya. Ya. Kita pergi ke mall, biasanya masjid musola tuh tempatnya paling atas, kubahnya terlihat. Kalau di mall paling nyungsep di bawah itu. Paling bau, paling busuk gitu ya, yang dekat dengan parkiran yang nggak ada AC-nya, ya. Jangan salahkan mereka. Yang disalahkan siapa? Kita. Kenapa bukan kita yang bangun mallnya? Ya. Jadi makanya dianjurkan itu kuat dan kaya. Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi orang beriman, orang soleh mesti pegang hartanya supaya kita bisa mengendalikan ke arah kebaikan. Sekarang harta nggak di tangan kita, di tangan mereka, makanya kacau balau semuanya. Ya, media mereka yang ngatur semuanya dan seterusnya. Ya, nah jadi sahabat-sahabat yang terdekat Nabi juga kaya. Islam dibawa masuk ke Indonesia. Kira-kira siapa yang bawa? Orang miskin atau orang kaya? Kaya juga, saudagar. Kita tahu sejarahnya semua. Pendiri, ya, pimpinan Wali Songo, siapa namanya? Maulana Maghribi, kaya atau miskin? Kaya, baca sejarahnya. Saking kayanya dia tuh punya kayak supermarket besar gitu ya. Nah sama dia dimurahin tuh. Murah, akhirnya orang datang ke sana, ramai ke sana. Di sanalah dia berdakwah. Jadi teknik dakwahnya melalui perdagangan. Dia pakai 3 tuh, perdagangan, pengobatan, dan irigasi. Dia jago 3 hal ini, luar biasa. Ya, perdagangan, pengobatan, irigasi. Nah itu Maulana Maghribi, ya, pimpinan Wali Songo. Dialah yang membiayai 8 wali lainnya. Pendiri NU, kaya nggak? Kaya. Baca sejarahnya Hasyim Asy'ari seperti apa. Pendiri Muhammadiyah, kaya nggak? Kaya. Mereka tuh sudah kaya, baru bikin organisasi, baru bikin partai gitu loh. Kita mau kaya masuk partai, itu kelakuan kita tuh, ya. Iya. Mereka tuh udah kaya sama kayak Umar kan, udah kaya dari usahanya, baru jadi khalifah, baru jadi PNS, jadi tenang gitu loh. Nggak mikirin duit macam-macam, nggak mikir lagi, sudah tenang sudah gitu. Ya. Nah. Kaya semua, termasuk juga Serikat Dagang Islam, ya. Itu adalah kumpulan orang-orang kaya yang membantu kemerdekaan Indonesia. Serikat Dagang Islam dengan Budi Utomo itu selisihnya beda sekian tahun aja. Cuma karena kita negara nasionalis, yang diekspos adalah Budi Utomonya. Serikat Dagang Islamnya jarang diekspos. Kalau kita baca lagi sejarahnya akan lihat seperti apa. Jadi dari A sampai Z, teladan Islam tuh kaya-kaya semua. Yang kere siapa? Nah ini sekarang nih, ya. Nah, kita sekarang ini. Ya, makanya gampang diotak-atik sama yang lainnya.
Allah bilang dia lebih suka pada mukmin yang apa? Kuat. Betul. Ini kata kuncinya dua ya, mukmin dan kuat. Jadi memang harus mukmin, bukan sekedar muslim. Ya, mukmin tuh. Jadi insya Allah soleh tuh. Ya, beriman beneran tuh. Ya, dan kaya. Kebayang kalau kaya doang nggak mukmin, kacau juga. Contohnya udah banyak. Oke? Atau misalnya mukmin aja tapi lemah. Allah nggak suka juga. Allah lebih suka mukmin yang kuat. Ya, itu hadisnya sahih. Ya, kuat apanya? Ilmunya, amalnya, imannya, nafkahnya juga, semuanya. Ya, jadi teladan itu komplit, nggak bisa sepotong-sepotong. Semuanya itu kuat. Dan ayatnya juga mengatakan, hendaklah engkau risau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan lemah. Ayat ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang bunyinya, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Ya, lemah semuanya, lemah ilmu, iman, nafkah dan semuanya. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Ada yang berdebat, wah ini bukan hadis, wah ini hadisnya lemah, wah ini cuma perkataan sahabat, macam-macam ngomongnya. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Terlepas ini hadis atau tidak, tapi kenyataannya terjadi. Betapa banyak orang lepas imannya gara-gara fakir, betul nggak? Kita lihat sekarang, entah itu hadis atau tidak. Ya, tapi kalau yang saya pelajari itu hadis. Ya, tapi ada yang bilang, oh itu bukan hadis, ya udah, tapi itu terjadi sekarang. Itu yang dikhawatirkan itu terjadi. Karena memang fakir, akhirnya apa? Kufur, akhirnya kafir. Terjadi di sekitar kita. Dikasih beasiswa, pindah dia. Dikasih sembako, pindah dia. Dikasih pengobatan, pindah dia. Mungkin imannya kuat, tapi pas ibunya yang sakit, goyah juga imannya. Ya, nah begitu rawannya kefakiran. Oke? Nah jadi Nabi dan kalau berdasarkan teladan Nabi dan semuanya kita diajukan untuk kuat dan kaya. Kapan Nabi itu susahnya? Ketika Nabi itu diboikot, diembargo, istrinya meninggal, pamannya meninggal, tidak ada lagi pelindung bagi dia. Ya, nah itu dia diboikot tuh, mau jualan susah, mau beli susah. Nah inilah dia memang susah secara ekonomi. Nah itu berapa lama masanya? Sekitar 3 tahun. Ini pesan buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama, ya, maksimum 3 tahun. Ya, nah, yang udah lebih dari 3 tahun sholat tobat, ya, nah. Tersinggung gitu ya. Mau tersinggung nggak usah datang aja ikut seminar ya. Terus juga Allah menjanjikan di surah 53 ayat 40-an ya. Ini seperti teka-teki, seperti lawan kata. Allah yang menghidupkan dan mematikan, menjadikan laki-laki dan perempuan, ya, membuat manusia tertawa dan menangis, yang menjadikan ya, yang memberikan kekayaan dan nah, kalau belum baca ayatnya, kalau belum baca bukunya pasti bilang kekayaan dan kemiskinan. Ternyata tidak. Allah cuma memberikan kekayaan dan kecukupan. Surah 53, surah An-Najm ayat 40-an berturut. Ya, laki-laki perempuan tertawa dan menangis, ya. Memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Jadi kalau miskin salah siapa? Kitanya. Kurang ikhtiarnya, kurang amalnya, kurang ilmunya, susah jadinya. Yang Allah mau kita ini sebenarnya itu nyaman, persis seperti Nabi Adam diciptakan, nyaman hidupnya. Kenapa keluar dari sorga? Karena salah Adamnya. Kenapa bencana alam? Karena tangan-tangan manusia. Gak mungkin Allah iseng tiba-tiba munculin bencana alam, enggak. Karena tangan-tangan manusia, jelas ayatnya gitu. Ya, kalau aslinya Allah nggak pengen turunkan bencana alam. Ya, makanya kita lihat ya, kayak negeri seperti Brunei. Itu Brunei negerinya luar biasa. Dia berusaha sekarang terapkan syariat Islam. Itu mata uangnya naik setiap tahunnya 20%, 30% setiap tahunnya. Itu terkuat di dunia, tahu nggak? Itu Brunei gitu. Ya. Amerika aja kalah, Eropa juga kalah. Nah, kalau penduduk suatu negeri itu bertakwa, Allah turunkan rezeki dari langit dan dari bumi, keluar semuanya. Oke? Sama juga Arab Saudi, walaupun banyak salahnya, tapi mereka berusaha untuk taat. Rezekinya nggak putus-putus. Oh, tapi kan karena minyak Pak, siapa bilang? Tahun 80 itu Arab Saudi itu susah. Dia terima bantuan dari kita dari Mesir. Bahkan Kiswah itu Mesir yang bikin itu. Ya. Nah, karena berusaha untuk bertakwa, apa yang terjadi? Akhirnya itu tuh keluar tuh mesin minyaknya ketemu, ya, air zam-zamnya ketemu gitu ya. Jemaah haji lebih gampang datangnya, mesin uang bagi mereka semuanya. Ya. Nah, kalau kita ngomong Indonesia kan berat. Kita mulai dari diri kita, mulai dari Klaten, mulai dari rumah kita, mulai organisasi kita dan seterusnya. Yang sebenarnya Allah tidak pengen kita itu susah. Allah nggak pengen kita itu sakit. Allah nggak pengen kita tuh dapat bencana alam, enggak. Ya, Allah pengen kita tuh cukup, kalau nggak kaya, bebas dari bencana alam, bebas dari sakit, bebas dari semuanya. Setuju nggak ini? Iya, termasuk juga barang hilang. Salah siapa? Apakah salah Allah? Enggak, kita yang salah kok.
lalai hilang, ceroboh hilang, atau apa? Makan hak orang lain, makanya barangnya hilang. Perniagaan kita rugi, gara-gara apa? Ya itu nggak tahu ilmunya, makanya rugi. Nggak hati-hati, makanya rugi. Atau apa? Mungkin makan hak orang lain, mungkin nggak bayar zakat, makanya rugi. Ya, yang aslinya Allah nggak pengen kita itu rugi, itu nggak mau. Ada yang memang namanya ujian, tapi itu sesekali turunnya. Oke? Tapi kalau kebanyakan kita, termasuk saya, itu memang ada teguran itu. Azab beneran sudah itu. Jadi kalau handphone hilang, jangan ngomong apa? Jangan ngomong ujian, teguran beneran. DP azab, ngomongnya kayak gitu tuh, ya. Jadi kita introspeksi, beneran. Saya juga sakit gitu. Saya kalau ada kemalangan saya kayak gitu, saya introspeksi, salah saya di mana, ya. Nah, yang Allah mau kita tuh cukup atau kaya. Terus juga kalau kita berkecukupan biasanya lebih mudah untuk bersyukur. Sebenarnya miskin atau kaya bersyukur, tapi memang apa ya, nature-nya manusia, ya, kodratnya manusia. Biasanya kalau cukup lebih mudah syukurnya. Kita sekarang ngumpul di sini, ada karpet, ada kipas, ya, ada ruangan seperti ini, itu lebih mudah bersyukur ketimbang kita ngumpul di tanah lapang, ya, langsung ada tanahnya gitu, ya, kepanasan, itu kita lebih sulit untuk bersyukur. Walaupun sebenarnya dimanapun untuk, ya, kita diwajibkan untuk bersyukur yang sebenarnya, ya. Terus juga Islam itu dari segi amal, ibadahnya, amal itu paling mahal sedunia, ya. Umroh, haji, akikah, kurban, zakat, oke, apalagi menegakkan apa? Rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan seterusnya. Kalau kita kere nggak bisa itu, ya. Orang miskin bisa berhaji nggak? Hah? Bisa, tapi tidak bisa memberangkatkan orang berhaji, itu bedanya. Nggak bisa bikin travel umroh, itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa menyekolahkan orang lain, tidak bisa bangun sekolahnya, tidak bisa bikin TK Khalifah, nah itu bedanya, ya. Oke? Nah, memang ada fadilah harta, memang ada fadilah harta itu yang tidak bisa disaingi oleh orang yang tidak memiliki harta, gitu, ya. Itu diprotes dulu sama Bilal gitu. Nabi bilang memang itu fadilah harta, ya memang engkau tidak bisa lakukan, ya. Dia bilang Utsman nggak ada juga hartanya tuh, habis juga untuk sedekah, aku juga nggak punya juga harta. Apa bedanya? Beda, dia telah menafkahkan di jalan Allah, itu bedanya. Walaupun ujung-ujungnya sama-sama nggak punya, ya. Itu namanya memang fadilah harta. Kita lihat haji, haji hukumnya apa? Hah? Kita paling suka tuh nyambung kalimatnya, wajib kalau mampu, ya. Nah, kalau ngomong kalau mampu, ya semua juga kalau mampu. Sholat kalau mampu, kalau enggak disolatin juga, ya. Zakat kalau mampu, kalau enggak dizakatin malah. Puasa kalau mampu, kalau enggak bayar fidyah. Benar enggak? Iya. Kalau Allah nurunkan sebuah syariat, sebenarnya kita diberi potensi untuk mampu. Cuma ada yang serius, ada yang bertele-tele. Itu aja intinya. Kalau orang bisa beli mobil, menurut saya dia udah bisa berhaji, ya. Karena beli mobil 200 juta. Kalau orang bisa beli motor sampai 2, menurut saya dia udah bisa berumroh. Karena motor juga 15 juta, umroh juga dapat harga segitu. Cuma ada yang bertele-tele, itu aja intinya, ya. Haji hukumnya apa? Bukan wajib lagi, rukun. Apa arti rukun? Rukun itu kalau tidak dilakukan tidak sah. Sholat rukunnya salah satu Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Gak baca ayat nggak apa-apa, gak baca surah nggak apa-apa, ya. Gak baca Rabbik Firli dan seterusnya nggak apa-apa, oke? Nggak harus kita ngulang. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya, ya. Nah, rukunnya orang Islam salah satu berhaji. Kalau tidak dilakukan hajinya berarti silahkan dipikirkan, ya. Silahkan dipikirkan, ya. Makanya Ahmad Dahlan itu dia berusaha berhaji bersegera, ya, bersegera sejak usianya sebelum 20 tahun dia udah berangkat berhaji. Karena namanya sesuatu yang wajib tentu bersegera. Ada misalnya nih ya, kita mau sholat maghrib misalnya, waktunya mepet gitu ya. Nah, waktunya kita tinggal mepet tuh, tinggal 15 menit lagi misal maghrib bakal habis. Apakah kita sholat sunnah atau langsung sholat maghrib? Langsung maghrib, itu namanya wajib, disegerakan. Apalagi rukun. Nah, haji baiknya gimana? Disegerakan juga. Kalau haji biasa, daftar biasa, ngantrinya berapa tahun di sini di Klaten? 10 tahun, ya paling cepat 8 tahun di Indonesia, setahu saya. Ya, bisa 12 tahun, bisa 15 tahun. Kalau Samarinda tuh 12 tahun tuh. Banjarmasin 15 tahun tuh. Ya, luar biasa lamanya. Namanya ibadah wajib, bagusnya gimana? Bersegera. Kalau bersegera pakai plus. Plus harganya berapa?
Paling murah 100 juta. Bayangkan, untuk amalan yang wajib, yang rukun, satu orang nilainya 100 juta. Suami istri mesti berangkat 200 juta. Cukup nafkah buat orang ditinggalkan 250 juta. Tunai. Dan tidak boleh punya utang lagi. Hukumnya wajib, hukumnya rukun, bayangkan coba. Ya. Jadi memang ini isyarat dari Allah untuk kita tuh apa? Kuat dan kaya. Jangan stres, ya, jadikan ini motivasi. Ya, wah desperate gitu ya. Jadikan ini motivasi. Ya, kalau saya balik. Saya juga hidupnya dulu susah gitu. Saya balik, ya Allah, Engkau yang nyuruh aku untuk berumroh, Engkau yang nyuruh aku ke tanah suci, mampukan aku untuk sampai di sana. Saya balikin lagi tuh. Ya, Engkau yang nyuruh juga ya untuk negakkan ekonomi syariah, untuk bangun sekolah dan semuanya, mampukan aku untuk bangun. Jadi dia yang saya ini ngikutin perintahnya dia. Cuma nggak mampu, saya minta Allah untuk memampukan, gitu. Ya, jadi dibalik lagi ke Allahnya gitu. Ya, nah jadi ada memang amal-amal yang memang menuntut pengorbanan harta. Makanya ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kalau kita nggak kuasai hartanya memang lemah, gampang diotak-atik. Makanya nabi-nabi terdahulu karena dia lemah secara ekonomi itu gampang diotak-atik sama penguasa yang sebelumnya. Akhirnya terusir gitu. Nabi Muhammad enggak. Dia bentar pergi ke Madinah untuk nyusun strategi, karena kuat dari segi ekonomi, harta bisa balik lagi, bisa penaklukan. Kalau nabinya kumpulan orang bokek semua nggak bisa beneran. Coba lihat nabi-nabi sebelumnya, karena lemah dari segi ekonomi, makanya gampang diusir, gampang diancam. Ya, dan mereka kabur semuanya, banyak yang kayak gitu. Banyak, kita tahu sendiri sejarahnya seperti apa. Ya, nah Nabi Muhammad nggak bisa digituin. Ya, karena timnya kuat dan kaya, dia juga kuat dan kaya. Nah, jadi yang persis saya disampaikan tadi ya waktu pembukaan, jadi memang harta itu kita pegangnya di sini, nggak sampai di sini. Ya, itu pembukaan yang bagus menurut saya. Jadi kita pegang hartanya. Yang nggak boleh itu apa? Oh, tapi kalau punya harta nanti jadinya sombong, Pak. Sombong itu karakter dasar manusia. Tergantung orangnya. Kalau orang itu miskin ya, memang dasarnya sombong, tetap aja sombong dia, walaupun miskin. Kere gitu ya, hidup susah gitu, nyungsep, masih juga sombong gitu. Nih ya, ini survei Yamaha, bukan saya yang ngomong. Orang motor Yamaha yang bunyinya wow gitu. Menurut survei Yamaha, kenapa dia beli motor kayak gitu? Dia pengen pamer sama orang lain. Ya, lihat tuh, punya motor aja sombong, ya kan? Cuma kalau dia punya harta, kesombongannya makin besar. Jadi harta itu memperbesar sifat dasar manusia. Kalau ketika miskin dia sombong, kalau kaya gimana? Makin sombong. Sebaliknya juga terjadi. Kalau dia miskin dermawan, kalau kaya gimana? Makin dermawan, subhanallah gitu. Makin luar biasa. Ya. Nah, jadi sama tuh. Waktu miskin serakah. Ketika kaya makin jadi-jadi. Dulu dia nggak punya kekuatan, karena sekarang punya kekuatan, serakahnya menjadi-jadi. Bisa geser tanah orang, bisa macam-macam semuanya. Jadi kekayaan itu memperbesar sifat dasar manusia. Jadi harta nggak masalah, harta itu netral. Ya, harta itu netral. Pertanyaan saya, boleh nggak cinta sama harta? Boleh nggak cinta sama dunia? Hubud dunia itu nggak boleh. Ya, apa maksud hubud dunia? Cinta berlebihan sama harta, cinta yang tidak pada tempatnya. Tapi, ya, nih seperti guru-guru kita di sini, ustadz-ustadz kita di sini, mereka tuh dunia nggak? Mereka nih dunia nggak? Dunia kan? Boleh nggak kita cinta beliau sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Teman-teman cinta saya sebagai saudara sesama muslim, boleh nggak? Boleh. Saya ini bagian dari dunia. Oke? Boleh, yang penting apa? Sekedarnya, jangan berlebihan. Kita punya anak, punya istri. Anak dan istri itu apa? Dunia nggak? Dunia, boleh nggak dicintai? Bukan hanya boleh, wajib malah. Yang lebih ekstrim lagi nih, kita punya mobil Fortuner misalnya, X-Trail misalnya. Oke? Boleh nggak kita cinta sama tuh mobil? Boleh, dalam takaran yang wajar. Kita dapat tuh Fortuner, kita dapat tuh X-Trail, kita rawat, kita jaga, kita lap, itu boleh. Jangan malah ini dunia semua nih, akhirnya kita biarin gitu, nggak dicuci, nggak diganti olinya, itu malah namanya kufur nikmat. Yang nggak boleh apa? Kita nyuci itu mobil sampai lupa waktu sholat, salah sudah itu. Ya? Atau misalnya anak kita gores tuh mobil, akhirnya apa? Kita marahin tuh anak, artinya apa? Lebih cinta pada mobilnya ketimbang anaknya, itu yang salah. Jadi yang nggak boleh itu cinta berlebihan terhadap harta. Kalau sekedar suka, ayatnya ada, Allah yang tanamkan rasa suka itu pada anak, pada istri, pada onta-onta, pada sawah, ayatnya ada. Memang Allah yang tanamkan itu, nggak bisa dihilangkan. Kalau itu dihilangkan, kita nggak akan hidup jadinya. Ya, kita akan hidup jadinya.
Ya, jadi tempatkan pada ininya. Kadang-kadang ngomong itu sering ngaco. Itu hubu dunia, nggak boleh cinta sama dunia. Saya bingung orang hidup di sini seperti apa. Itu yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, ulama-ulama agama yang lain. Dia tidak menikah, ya, dia tidak ini tinggal di gunung, ya, baju cuma pakai kayak gitu aja, gitu ya. Itu yang ngawur. Nah, kalau Nabi bilang orang kayak gini itu malah dapatnya neraka kalau dalam Islam. Karena apa? Orang lain memiliki hak atas dirimu. Itu kata Nabi. Ya, jadi kita menyendiri gitu, nggak nikah, nggak punya apa-apa, nggak punya kegiatan, itu malah salah. Cuma zikir aja, cuma doa aja, itu yang salah malah. Tetap berikhtiar karena orang lain memiliki hak atas kita. Ya, keberadaan kita, fisik kita, ilmu kita diperlukan sama orang lain. Ya, nah jadi kita dianjurkan sebenarnya untuk kuat dan kaya. Dan satu hal yang orang sering lupa, nggak pernah dibahas, apa itu? Ekonomi syariah. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Contoh sederhana, di Klaten banyak salon. Ternyata salonnya misal ya tidak ada yang syariah. Maka dari kita, salah satu dari kita wajib bikin salon yang syariah. Kalau enggak dosanya buat kita semua. Ya. Rumah makan juga enggak ada yang halal misalnya semuanya. Makanya salah satu dari kita wajib bikin restoran yang halal. Kalau enggak dosanya buat kita semua. Kolam renang misalnya, tidak ada kolam renang yang syariah. Maka salah satu dari kita wajib bikin. Nah, apalagi Nabi bilang ya, ajari anakmu berenang. Betul? Nah, ajari anakmu berenang. Jadi gimana tuh? Boleh ya pakai kolam renang syariah atau punya kolam renang di rumah ya. Nah, kayak gitu ya. Yang ibu-ibu minta sama suaminya kayak gitu ya. Nah, supaya hadis ini bisa diterapkan ya. Nah. Dan Nabi bilang ajari anakmu berkuda. Berkuda artinya apa tuh? Nah, ajari anakmu naik mobil. Jadi ajari anakmu naik mobil. Jadi mobil sendiri. Jangan pakai tulisan yang itu belajar gitu. Itu mobil orang lain itu. Ya, mobil orang lain itu ya. Nabi itu ya, dia meletakkan pada tempatnya. Ini yang kisah kita jarang tahu. Nabi itu ya baju tambal-tambal nggak masalah, bajunya gitu-gitu aja nggak masalah, 3 lembar 4 lembar nggak masalah, tidur pakai alas daun yang kering nggak masalah, kurma ya di rumah cuma ada 3 nggak masalah. Tapi kalau dia perlu sesuatu, walaupun itu mahal, dibeli sama dia. Onta dia buat perjuangan itu Al-Qaswa, onta terbaik, tahu nggak? Dan onta termahal. Ya, jadi kalau zaman sekarang minimal tuh mobilnya kayak Hummer mungkin itu ya, Hummer gitu ya. Nggak main tuh yang merek-merek yang nggak jelas tuh nggak main tuh ya, apalagi nama-nama hewan itu nggak main itu ya. Nah, kan ada tuh ya. Jadi buka garasi gitu kayak masuk kebun binatang gitu ya. Nah, ada kancil, kuda, kijang, macam-macam semuanya ya. Nah, ya apa yang ada alhamdulillah ya. Wajib disyukuri gitu ya. Tapi kalau Nabi buat perjuangan dia pakai onta terbaik Al-Qaswa. Nggak mau itu dia sembarangan. Baju perangan juga dia cari yang terbaik. Ya, ada sebagian dari ini, dari itu, dari Persia dia cari yang terbaik. Nggak mau yang KW-KW gitu nggak mau dia. Ya, ntar tembus ntar repot itu. Ya, dia pakai yang sederhana semua nggak masalah. Bahkan dia mengharamkan orang untuk pakai barang-barang ya rumahan yang dari emas, perak nggak boleh sama dia. Dalam Islam nggak boleh. Tapi untuk membangkitkan semangat timnya, coba lihat pedangnya seperti apa. Teman-teman boleh lihat museumnya ya di Museum Topkapi di Turki. Saya ada lihat dengan mata saya. Pedang Nabi itu seperti apa. Dia perlu membangkitkan semangat timnya. Kalau pedangnya karatan gitu semangat nggak orang? Nggak semangat. Ya. Pedangnya juga ada emasnya, ya berbalut gitu ya, ada berlian-berliannya juga. Orang lihat gini semangat jadinya. Ya, ada marwah sebagai pemimpin. Ya. Makanya jadi sesuai pada tempatnya, sesuai pada porsinya. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi jangan dipikirkan wah, Nabi itu kayak gitu-gitu, mesti lihat komplit semuanya. Tapi ada Pak, itu saya baca hadisnya Pak, itu orang kalau kaya, hartanya banyak, nanti masuk surganya susah katanya. Betul? Saya tanya sama dia, pernah ke surga nggak? Belum katanya. Nah, orang kaya, hartanya banyak, itu lama masuk surganya, yes. Kalau hartanya bermasalah, diaudit satu persatu, dihisap satu persatu, lama jadinya. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, akan mempercepat dia masuk surga. Kalau nggak percaya, kaya dulu, ya. Nah, terus mati, ya kan? Nah, kebukti tuh ntar, ya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena keluarga Nabi juga kaya, istri Nabi kaya, sahabat Nabi kaya, Islam dibawa masuk oleh orang-orang kaya, ya di Indonesia ini. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah kaya. Gak mungkin ya kita kere nih, mereka kaya nih, gara-gara kaya mereka lama masuk surganya. Kita mentang-mentang kere masuk surga duluan, gak mungkin. Yakin saya gak mungkin itu. Ya, pasti mereka masuknya cepat. Ya,
Ada memang hadisnya orang kaya masuk surga itu 500 tahun lebih lama. Ada lagi bilang 40 musim lebih lama. Saya cek hadis tersebut lemah. Ya, oh lemah ngapain kita bahas? Ada lagi hadis mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Jadi saking kayanya, hisapnya lama, jadi masuk surga sulit sampai merangkak dia. Saya cek tuh hadisnya. Kalau memang hadis itu benar, saya nggak mau kaya. Ngapain saya kaya? Uang dia solehnya luar biasa, masuk surga susah, apalagi saya. Ya dia pakai merangkak. Saya gimana ntar? Ya. Saya cek juga sanadnya lemah udah kita nggak usah bahas, ngapain kita bahas, gitu, ya. Nah, karena saya tunjukin Abdurrahman bin Auf itu, wah fadilahnya luar biasa gitu ya. Dia turun, walaupun dia kaya, tapi dia juga sedekah secara fisik, turun langsung gitu. Makanya mulutnya sampai rusak ya, karena peperangan. Jadi memang luar biasa pengorbanannya, harta dan jiwanya beneran. Ketika Nabi meninggal, istri-istri Nabi disantuni oleh Abdurrahman bin Auf gitu, ya. Dan sekali sedekah itu jebret 80 miliar, itu sekali sedekahnya dia itu, ya. Apakah mungkin orang kayak gini pengorbanannya besar luar biasa masuk surga dengan susah payah? Nggak yakin saya. Kalau saya susah saya masih percaya. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf saya nggak percaya. Ya. Nah, jadi ini yang kita sering salah pahami. Jadi disepotong-sepotong ya, dan atau hanya sekilas-sekilas gitu ya. Ini yang ditanamkan Belanda sama kita ya beratus tahun agar kita lepas dengan dunia. Snoek Hugronje ngomong, dia bikin dalam bukunya, diabadikan tuh dalam bukunya. Teman-teman boleh cek. Judul bukunya The Acehness, orang-orang Aceh. Dia bilang, Muslim Aceh cukuplah khusyuk beribadah di musola. Kebun-kebun urusan kami, kata dia. Itu kurang ajar ya dia tuh. Kalau dia ngomong wajar, memang dia tujuannya kayak gitu. Sekarang itu dipakai juga oleh ustadz-ustadz kita. Ini ngaco menurut saya. Kita lepas dengan dunianya, nggak ngerti perniagaannya, nggak ngerti semuanya, orang yang otak-atik semuanya. Kita taunya cuma ini doang. Ya, akhirnya kita karena nggak menguasain yang lain, bahkan bangun masjid pun nanti udah nggak bisa, tahu nggak jadinya? Ya digusur pun kita bisa jadinya, tahu nggak? Ya, nah jadi mesti kuat. Ya, jadi kita ini punya marwah, orang nggak sembarangan ngomong sama kita, benar nggak? 1000 orang miskin ya, mohon maaf saya bilangnya, 1000 orang miskin tuh demo sama wali kota nggak bakal didengar, percaya sama saya. Tapi seorang pengusaha, ya miliarder, dia ketemu makan siang sama wali kota bisa berubah tuh peraturan. Itu pentingnya harta, tahu nggak? Ya kan? Ya, kita lihat nih seperti pemilihan presiden sekarang, bagaimana harta tuh berputar semuanya. Saya berpikir positif aja, andai kata orang ini soleh-soleh semua, ini pasti jadi kekuatan luar biasa itu, harta itu, ya. Nah, cuma ya itulah sayangnya itu. Mungkin ya giliran kita lah, ya, giliran kita yang kayaknya. Kan solehnya udah nih, ya. Nah, yang tinggal kayaknya lagi. Memang baik itu dua-duanya, soleh kaya. Cilakanya kita ini sekarang, yang soleh nggak mau kaya, yang kaya nggak mau soleh. Benar nggak? Karena itu tuh banyak hadis-hadis yang salah paham atau sepotong-sepotong, termasuk juga ya ada doanya. Kita sering dengar doa ini sering di masjid dibahas gitu ya. Nabi pernah berdoa, ya Allah jadikan aku golongan yang miskin, masukkan aku ke surga bersama golongan yang miskin. Betul? Siapa yang pernah dengar tuh? Pernah dengar ya? Populer banget itu ya. Itu hadisnya kuat. Saya sudah cek gitu. Loh, ternyata Nabi aja pengen miskin pak, ya pengen masuk surga bersama golongan yang miskin pak. Hadisnya kuat, terjemahannya salah. Nabi berdoa, ya Allah jadikan aku golongan yang kholil, masukkan aku ke surga bersama golongan yang kholil. Kholil artinya apa? Yang ngerti bahasa Arab, kholil artinya apa? Sedikit, bukan miskin. Kenapa terjemahan jadi miskin? Ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit dan masukkan aku ke surga bersama golongan yang sedikit. Karena apa? Ayatnya bilang kebanyakan manusia tidak berpikir, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Artinya apa? Hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang mengetahui. Nabi pengen jadi yang sedikit ini, yang kholil ini. Nah terjemahan di Indonesia jadi miskin. Bingung saya tuh dari mana tuh terjemahannya itu, ya? Jadi mesti komplit. Boleh bahas miskinnya Nabi boleh. Agar kita juga ketika kita miskin kita tahu, oh bersikapnya gimana nih kalau miskin. Ya, sabar. Mau miskin mau kemana lagi ya mesti sabar ya. Mau kemana ente? Ya. Mau gimana lagi? Sabar, oke? Karena derajat orang kaya yang bersyukur sama seperti orang miskin yang bersabar. Ini fadilahnya sama. Cuma kalau saya mending milih yang ini aja. Teman-teman pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Pilih mana coba? Nah, iya. Nah, iya. Tapi pasti ada orang miskin, benar. Nggak harus kita kan? Minimal gantian lah sama yang lain gitu loh ya. Nah, jangan kita lagi gitu ya. Next. Cuma namanya proses pasti nggak gampang. Menuju sukses, menuju kaya itu nggak gampang. Makanya saya bilang sukses itu sukses, suka proses. Ya. Yang namanya orang berada di puncak itu pasti minoritas. Yang berada di atas itu pasti minoritas. Tapi menariknya, setinggi-tingginya gunung itu kalau kita daki akan berada di bawah telapak kaki kita.
setinggi apapun gunungnya. Ya, kita lihat videonya. Saya berada di Gunung Tursina, ya, Gunung Sinai. Disinilah pertama kali Nabi Musa menerima wahyu. Di sini pula Nabi Ibrahim menerima sebuah hikmah. Untuk perjalanan ke sini saya saja, ya, walaupun perjalanan telah dipersiapkan, tapi saya ke sini itu 3 jam jalan kaki, 1,5 jam, dan 1,5 jam lagi kita naik onta. Sebelah kiri dan kanan kita adalah jurang dan sangat-sangat terjal. Ya, ternyata untuk mencapai puncak kita memang harus siap berproses. Ya, kita tidak bisa sampai di puncak hanya dengan melihatnya. Kita harus take action, melangkah dan memastikan semuanya selesai tuntas. Take action. Ya, jadi pasti ada prosesnya. Ya, jadi memang kadang setahun nggak berhasil, 2 tahun nggak berhasil. Saya buka usaha itu sampai 4 kali itu gagal terus itu. Jadi bagaimana cara bangkrut yang cepat? Saya udah tahu caranya. Ya, udah pengalaman soalnya. Jadi kayak gitu, yang habis ya habis semuanya, gitu kan? Sampai jual ini, gadekan ini, macam-macam semuanya. Jadi nggak ada yang instan. Bahkan mie instan saja prosesnya tidak instan ternyata. Benar nggak? Yang sama kita itu instan, proses produksinya nggak instan. Proses risetnya nggak instan, ya. Jadi mie instan aja ternyata tidak instan, ya. Next, ya. Jadi mesti kita berusaha untuk kuat dan kaya, niatkan, ya. Jadi kalau kita belum kaya nggak apa-apa. Ditanya, kenapa kamu mau kaya? Saya pengen bangun pesantrennya, saya pengen mengumrohkan keluarga saya pengen menghajikan keluarga saya. Ya, kalau kita niatnya gitu, seolah-olah kita telah melakukan beneran, dapat pahala hajinya, dapat pahala umrohnya dan seterusnya. Karena niat, Allah mencatat niatnya dan proses kita. Hasil akhir kita nggak tahu. Takdir akhir itu haknya Allah gitu. Bisa jadi kita udah tunggang langgang, tetap miskin bisa jadi. Tapi kalau kita sudah niatkan, kita sudah proseskan, nah itu jadi amal semuanya. Seolah-olah kita sudah bangun pesantrennya, seolah-olah kita sudah menghajikan orang. Dan pakai doa orang kaya, ya. Pengen apa? Oh pengen umroh, ya Allah panggil aku ke tanah sucimu, ke rumahmu ya Allah. Bukan gitu, itu doa orang miskin tuh. Ya Allah mampukan aku ke sana ya Allah, dan mampukan aku memberangkatkan orang ke sana, gitu loh. Walaupun belum mampu. Jadi doa itu doa orang kaya. Enggak sendiri aja yang berangkat gitu loh, enggak. Bisa memberangkatkan orang, itu tuh doanya. Saya tuh dulu kayak gitu tuh, ya, makan susah, ya, tapi doanya kayak gitu. Ya, nah. Jadi kekayaan itu tentu ada jalannya, ya, ada caranya, ada wasilahnya. Nggak mungkin kita tiba-tiba sholat duha, Allah langsung kasih harta depan kita, kan nggak mungkin, ya. Nah, apa perantaranya, apa wasilahnya? Pertama pembelajaran. Kayak teman-teman datang di sini itu ya udah, alhamdulillah bagus, belajar, cari ilmunya, ya. Cuma saya heran tuh, kalau gratis pesertanya banyak, heran saya, ya. Kalau saran saya nggak jualan nggak, ya. Tapi teman-teman boleh lihat di luar sana, gitu ya. Kalau memang ada seminar yang bagus di luar sana, training yang bagus, memang kita perlu korbankan waktu, korbankan uang, ya berangkat. Jangan pas kita gratis mau, pas bayar nggak mau. Itu cara pikir yang nggak benar itu, beneran saya bilang. Saya demi Allah ya, waktu saya kuliah itu susah setengah mati. Makan aja kita tuh sering kita nggak makan. Kadang-kadang saya 2 hari itu nggak makan, tau nggak? Ya. Tapi yang namanya ilmu bagi saya sangat penting. Jadi beli buku wajib bagi saya. 200.000, 400.000, beli aja nggak apa-apa waktu kuliah itu. Nggak makan nggak apa-apa. Kalau ini diisi, ini bakal berisi. Ini bakal berisi, ini bakal berisi juga. Ya, tapi kalau cuma ngisi ini doang, sulit tuh. Ini kalau nggak diisi, ya, akhirnya ngapa-ngapain itu sulit. Akhirnya bukan otak yang bekerja, tapi otot yang bekerja. Ya, sampai sekarang saya ikut training orang lain, saya pergi sampai ke luar negeri, habis biaya belasan juta bahkan puluhan juta untuk menjemput ilmu. Makanya ilmu selalu dibilang apa? Kita cari. Nggak ada istilah tuh nungguin ilmu, nggak ada saya bilang. Dan memang masih berkorban uang dan waktu. Kalau memang dapat ilmu itu secara cuma-cuma, ya memang bisa gitu ya, ya udah. Tapi kalau ternyata memang harus bayar kayak kita kuliah dan semuanya, ya perjuangkan. Ya. Menariknya ya, teman-teman boleh cek dimanapun. Orang kalau sungguh-sungguh sama ilmu, nggak ada yang miskin. Coba lihat. Sungguh-sungguh dia ngejar ilmu, nggak ada yang miskin. Allah jamin dia cukup. Ilmu itu cahaya. Allah nggak pengen kita gelap. Orang yang berusaha cari ilmu. Belum tentu orang berilmu loh, tapi dia sungguh-sungguh mencari ilmu, dijamin tidak miskin. Ya. Nah, kalau diterapkan ilmu yang tepat, mudah-mudahan bisa kaya. Tapi mencari ilmu saja itu ya, fadilahnya tidak ada yang miskin. Ilmu itu cahaya. Ya, Allah nggak rela lihat orang tuh cari ilmu jadinya susah, itu nggak mau. Susah tuh sebentar aja, habis itu pasti cahaya. Ya. Nah, jadi belajar, cari ilmunya. Kalau memang kita harus menyisihkan waktu, ya, sisihkan waktu. Ini menarik ya, ketika salah satu khalifah naik ya setelah zamannya sahabat, Harun ar-Rasyid gitu ya, dia jadi khalifah. Ada seorang imam hebat, ya, dia panggil tuh imam,
Panggil ke sini deh, ke sini. Ya, ngajar di sini. Imamnya bilang apa? Ilmu itu dijemput, dia bilang. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dia bilang kayak gitu. Ya. Jadi memang cari ilmunya. Ilmu bisnis, ya, ilmu marketing, karena memang segala sesuatu ada ilmunya. Benar nggak? Nggak bisa, ini mohon maaf saya bilang ya, duha itu hebat, sedekah itu hebat, semua itu hebat. Tapi nggak bisa kita ngandalin duha, sedekah aja, terus pengen usaha kita jadi miliarder, enggak. Harus tahu ilmunya juga. Ya, tahu ilmunya juga gitu loh. Tahu ilmu marketingnya, tahu ilmu promosinya, propertinya, semuanya. Jadi mesti pelajari ilmunya, cari ilmunya di luar sana, saran saya. Ya, perjuangkan ya. Terus dari mana lagi wasilah kekayaan? Itu perdagangan. Kalau istilah saya itu perdagangan itu adalah kayak ibarat kita tuh buka rekeningnya. Kalau kita buka rekeningnya, Allah tuh gampang transfernya gitu loh. Kalau kita nggak buka rekeningnya, Allah mau transfer lewat mana coba? Ya kan? Atau misalnya beda bank, akhirnya lama tuh clearing, akhirnya kelamaan jadinya nyampe duitnya. Ya. Jadi kalau kita dagang, itu kita ibaratnya buka rekeningnya. Jadi memang di situ wasilahnya. Karena 9 dari 10 bagian dari kehidupan adanya di perniagaan. Kalau bahasa kita 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perniagaan, di bisnis. Jadi 90% ya, 90% ya uang itu milik siapa? Pengusaha. 10% milik investor. Karyawan dapat apa? Sisa-sisa, ya. Nah, beneran. Jadi kalau mau kaya, pengusaha atau investor, nggak ada cara lain. Oke? Nabi dagang, istri Nabi dagang, bener nggak? Abdurrahman bin Auf, Umar, Utsman, Abu Bakar, dagang semuanya. Pimpinan Wali Songo dagang juga. Oke? Pendiri NU dagang juga sama. Ya, dia punya usaha besi, kebun-kebun macam-macam. Ya, pendiri Muhammadiyah juga sama, punya usaha batik, sekolah dan macam-macam. Dagang juga semuanya. Serikat Dagang Islam, dari namanya kita udah tahu, Serikat Dagang Islam. Ya, ngapain lagi dia? Nggak mungkin main catur, namanya dagang udah jelas. Ya, jadi jelas itu, memang syariatnya itu. Sayangnya sunnah ini diterapkan oleh teman-teman kita yang Tionghoa. Mereka nggak salah, yang salah kita gitu. Nabi dari kecil dagang, itu yang mereka lakukan. Ya, terus apa? Ikut pamannya. Itu yang mereka lakukan. Jadi memang kalau mau kaya, mau sukses harus ada mentornya. Nabi, mereka sekeliling Nabi itu alhamdulillah ya. Jadi pamannya kaya, istrinya kaya. Jadi ada mentor. Sulit kita kaya kalau nggak ada mentornya. Sekarang lihat diri kita, paman kita kaya nggak? Orang tua kaya nggak? Nah, kalau nggak ada cari berarti di luar sana. Beneran saya bilang, beneran. Nabi kenapa gampang bisnisnya, gampang dagangnya gitu ya? Karena pamannya kaya, bisnis beneran. Dan dia ikut pamannya sejak usia 8 tahun, magang, dagang. Kalau bahasa canggihnya itu dia pakai internship gitu, ya, magang gitu, ya, sama pamannya. Terus ketika menikah, istri juga lebih kaya daripada dia. Nah, jadi dia punya 2 mentor yang super kaya gitu, dan itu dekat sama dia. Makanya kalau kita pengen kaya juga kayak gitu. Nah, kita lihat orang tua kita kaya nggak, tetangga kaya nggak, paman kaya nggak. Kalau nggak kaya ya tahu diri, ya, tahu diri. Cari gurunya di luar sana, agar kita mudah sampai di sana. Karena ini cara paling cepat ya. Kayak teman-teman, pengen ke Wonosobo, gimana caranya biar cepat? Kalau pakai GPS kelamaan masih. GPS di Indonesia sering ngaco bahkan itu, ya. Bilang ke kanan, atau kanannya jurang gitu ya, bisa jadi itu ya. Beda kalau di luar negeri gitu ya, itu GPS itu udah akurat gitu ya. Negara-negara maju GPS itu akurat. Saya jalan di Los Angeles gitu ya, sampai keluar kota itu berapa jam jalan, nggak tahu jalan tuh nggak masalah. Kita sebutkan aja kotanya mau kemana, udah nyampe sendiri itu. Ikut aja, kanan, kiri ikut aja. Nanti dia bilang setengah jam lagi ada belokan, udah belok gitu. Ya, di Jepang juga sama. Kita ikut itu aja nyampe gitu. Indonesia nggak bisa. Nah, makanya kalau pakai GPS lama, pakai peta lama. Gimana caranya biar kita nyampe di Wonosobo? Pergi sama orang yang udah pernah nyampe di sana, benar nggak? Iya, pengen kaya juga gitu, sama orang yang udah pernah nyampe di sana. Udah jelas pasti nyampe tuh, ya. Nah, jadi kalau baca buku pun kadang-kadang masih lama tuh. Cari sendiri masih lama tuh. Langsung sama orang yang udah pernah nyampe di sana, itu cara paling cepat. Ya, pembelajaran perdagangan. Dagang itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Wah, nggak punya modal Pak. Orang yang ngomong nggak punya modal sebenarnya nggak punya kegigihan, tidak punya kreativitas. Ya, modal yang dijadikan alasan. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Pakai modal nggak? Nggak pakai modal. Ambil jilbab, baju gitu ya, sarung, kaos, buku, apa aja lah. Ambil dari sini, jual ke sini. Pakai modal nggak? Enggak. No, tapi orang diambil barangnya yang mana percaya Pak sama kita Pak? Oke lah, kita nggak dipercaya. Kita bukan Al-Amin, kita bukan Nabi Muhammad misalnya. Gimana caranya? Pakai ijazah kita sebagai jaminan. Atau pakai BPKB motor. Nah, ya,
Ambil barang di sini, BPKB motor nilainya berapa? 12 juta. Ambil barang nilai 10 juta. Ambil dari sini, jual ke sini eceran. Selisihnya untung buat kita. Legal, halal itu. Ya. Jadi jangan ngomong lagi nggak punya modal. Orang yang teriak-teriak nggak punya modal itu mempermalukan dirinya. Betapa dia tidak gigih, betapa dia tidak kreatif. Cuma itu sebenarnya. Atau apalagi jasa misalnya. Misal kita bisa bahasa Inggris dikit-dikit, ya udah jadi guru privat bahasa Inggris, benar nggak? Tapi bahasa Inggrisnya masih jelek pak, nggak apa-apa. Cari yang lebih goblok daripada kita, ya. Iya. Ngajar misalnya buat anak TK gitu, kan bisa. Privat di rumahnya, I am, kan tahu kan? I am. Kalau he temannya apa? Is, ya kan? He is reading, ya kan? Nah, kalau she temannya apa? Is, ya. She is sitting. Udah itu. Di hadapan anak TK kita kayak profesor. Iya. Itu aja. Sama kayak kita pengen jadi ustadz, ya, tapi ilmu masih cekak, amal masih cekak gitu. Gimana caranya? Cari orang yang mualaf, ya kan? Nah, ya enggak? Di hadapan dia kita kayak kiai, ya enggak? Yang kiai. Ajarin wudu, ajarin Al-Fatihah. Udah. Hebat kitanya. Itu aja, cari lebih goblok pada kita, itu aja. Kayak ada teman kita itu ya, dia bikin masakan gak enak, tapi pengen usaha catering. Aduh ini ngaco orang nih menurut saya. Makanannya, masakannya gak enak, pengen usaha catering, tapi dia gak putus asa. Jadi tanda petik kebodohannya dia, kelemahannya dia, malah jadi itu kekuatan dia yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia cari pasar yang gak peduli dengan rasa. Ada gak orang yang gak peduli dengan makanan? Ada. Dia cari tukang-tukang, ya. Tukang-tukang itu penting kan kenyang, enggak? Iya. Murah kenyang. Udah dia suplai makanan ke sana. Gitu. Jadi saya bilang saran saya itu dua. Teman-teman ambil barang dari sini, jual ke sini, ya. Itu tanpa modal gitu. Andai kata pakai modal pun bisa pakai jaminan. Satu, atau apa? Jual jasa yang melekat pada diri kita. Masak, ya, merangkai bunga, oke? Atau jahit, ya, apalagi penitipan anak, apalagi kursus matematika, kursus bahasa Inggris, jasa yang melekat pada kita. Enaknya kalau pakai cara ini, kos kita nggak keluar, ya. Jadi andai kata nggak ada orderan, nggak ada job, nggak apa-apa, kos nggak keluar. Tapi kalau kita misalnya buka usaha bakso ini, itu kos langsung keluar tuh. Mau laku nggak laku, hujan nggak hujan, kos langsung keluar. Jadi saran saya untuk pemula yang modalnya terbatas pakai dua cara ini. Ini cepat, itu yang saya lakukan dulu juga. Saya kebetulan bisa bahasa Inggris dikit-dikit, nggak jago juga bahasa Inggrisnya, dapat B waktu itu, ya, dapat D juga pernah. Bahkan waktu SMP itu saya berdiri, saya tuh bukan sekali dua kali ya, berbulan-bulan itu berdiri dan jongkok di depan kelas, ya waktu SMP itu, saking gobloknya bahasa Inggris saya itu, ya. Nah waktu saya tamat SMA pun dia masih goblok juga sebenarnya. Cuma itu saya bisa buka jasa terjemahan. Caranya gimana? Cara yang lebih goblok tuh. Nah kan ada itu orang-orangnya. Ya enggak? Dia nggak perlu bahasa Inggris yang canggih-canggih, yang biasa aja sudah. Ya udah saya masuk ke pasar itu. Nah, saya keluarkan jasa terjemahan waktu itu. Dari situ tuh mulainya. Nah, teman-teman bisa juga itu tiru cara. Nah, nanti sering makin profesional baru kita cari orang yang lebih ahli daripada kita. Jadi nggak ada lagi alasan nggak buka usaha. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, pintu keluar dari sana tuh ya. Nah. Nanti bikin seminar sendiri ya, 7 keajaiban kemiskinan misalnya itu ya. Nah kalau nggak bisa dagang pak, saya udah memutuskan untuk kerja pak. Memang saya suka kerja pak, dan saya merasa ini bidangnya saya. Ya udah silakan. Saya memang menjadi PNS pak, saya senang pak. Saya jadi ini saya senang pak. Ya udah. Ada cara lainnya. Kalau nggak bisa dagang, investasi di perdagangan orang lain. Namanya investasi. Nabi bisnis, Khadijah investasi. Ya, 2 orang terkaya di muka bumi, Bill Gates ya, Bill Gates bisnis, Warren Buffett investasi. Jadi kalau kita nggak mau bisnis, investasi mainnya. Makanya Umar bilang, wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu. Sebagian belikan kambing, sebagian belikan ladang. Kambing itu artinya aset produktif, ya. Ladang itu artinya properti. Itu Umar udah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Jadi Umar tuh pemikirannya luar biasa. Jadi begitu dia masuk Islam, itu memang Allah, itu hadisnya ada. Ya, Allah menjaga lisan dan hati Umar. Bahkan ada tuh perkataan-perkataan Umar ya. Jadi ayat belum turun, Umar udah ngomong tentang ayat tersebut. Dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Pas dilihat cocok ternyata.
Ya, jadi maknanya itu sama. Ada 8, ada yang bilang 8, ada yang bilang 6. Ya. Jadi Umar udah sebutkan, ayatnya baru turun kemudian gitu. Ya. Jadi memang setelah dia masuk Islam, Allah jaga hatinya dia, Allah jaga lisannya dia. Makanya Nabi bilang ya ikuti 2 orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada memang hadisnya lemah gitu ya, tapi hadisnya mengatakan andai kata ada nabi setelahku, maka nabi berikutnya itu adalah Umar, itu kata Nabi. Ya, tapi intinya luar biasa itu Umar ya. Bagaimana dia meletakkan fondasi ekonomi ya dan bisnis itu luar biasa. Termasuk juga ilmu properti, itu Umar yang mengajarkan. Jadi teman-teman mau belajar ilmu fikih properti, itu pasti rujuknya ke Umar itu, Umar bin Khattab. Ya, karena Umar itu sedekahnya luar biasa, wakaf luar biasa. Ternyata ketika meninggal masih mewariskan properti, mewariskan ladang 70.000 unit. Ya, jadi propertinya 70.000 unit. Kalau kita 1 unit, KPR 15 tahun, ya nah, nggak lunas-lunas, ya nah, nggak lunas tenor lagi ya nah. Umar itu 70.000. Makanya saking kagumnya saya sama Umar itu, makanya tiap buku saya selalu ada cerita tentang Umar itu. Ketika saya bikin kampus pun, saya bikin kampus namanya apa? Umar Usman. Minimal orang tahu saya bukan Syiah gitu, ya. Nah, namanya jelas gitu kan, Umar Usman gitu ya. Kalau kampusnya kampus Hasan Hussein, nah orang curiga gitu ya. Nah, menurut saya tuh kadang-kadang orang tuh aneh-aneh aja gitu ya. Dibilang ahli lebih utama lah, inilah itulah ya. Kenapa ahli lebih utama? Ahli itu menantu Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Dia bilang. ahli menantu Nabi. Utsman apa namanya? Menantu nggak? Menantu juga. 2 anak Nabi dinikahin sama dia, tahu nggak? Ali cuma 1, ini 2 malah gitu. Ya, bilang menantu. Abu Bakar apa namanya? Abu Bakar mertua Nabi gitu. Ya, kalau kita ngomong keren-kerenan lebih keren mana, mertua atau menantu? Keren mertua malah gitu. Kalau kita ngomong keren-kerenan gitu ya. Dan macam-macam lah ya ceritanya gitu ya. Sampai katanya Ali diserobot kekuasaan oleh yang ini macam-macam semua. Ya, diserobot sama Umar lah macam-macam. Ali itu kalau perang nggak pernah kalah. Ya, orangnya tegas, kuat. Pertanyaan saya, kalau jabatannya diserobot, kira-kira dia bakal diam nggak kira-kira? Ya, pasti dihajar tuh orang sama dia tuh. Dan dia kalau hajar orang nggak pernah kalah. Ya, itu Ali. Dan Ali itu ridho sama Umar. Ali itu sayang sama Umar. Terbukti ketika dia istrinya meninggal, Fatimah, dia kan nikah lagi tuh. Anaknya banyak. Salah satu anaknya itu namanya Umar, boleh dicek. Jadi salah satu anaknya Ali namanya siapa? Umar. Jadi nggak mungkin lah. Pasti Ali suka kan sama Umar kan? Pasti kan? Ibaratnya gini lah. Mungkin nggak Bu Mega punya cucu dikasih nama SBY? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin pasti itu. Ya. Nah ini dikasih namanya. Berarti kan memang dia demen banget, dia ridho banget gitu. Ya. Jadi ada yang bilang itu Ali lebih utama, Ali diserobot ini itu. Menurut saya dari segi argumen ini aja udah nggak tepat menurut saya. Ya. Nah jadi kalau teman-teman yang memang komit mau kerja, kayak kakak kandung saya sampai sekarang dia kerja, ibu kandung saya juga sampai dia akhir masa jabatannya memang dia kerja, dia nggak pernah usaha. Kalau memang kita mau kerja, sisihkan uang kita untuk investasi. Investasi di mana? Mungkin bisnis orang lain, mungkin properti. Kalau duitnya mepet, nggak bisa properti, nggak bisa ini juga, bisa di reksadana, cari yang syariah, bisa unit link, cari yang syariah. Ini nggak bisa saya jelasin di sini, ini lama banget jelasnya nih ya. Teman-teman nanti bisa cari sendiri datanya ya. Jadi cari yang syariah. Karena apa? Kalau kita pakai unit link ya, itu pertumbuhan uang kita, ingat ya, ini ada yang syariah. Jadi cari yang syariah, saran saya. Reksadana juga ada yang syariah, cari yang syariah. Itu kalau kita pakai ini, pertumbuhan uang kita itu per tahun itu bisa belasan persen bahkan 20%. Kalau kita kerja tiap tahun gaji kita naik nggak 10%? Belum tentu. Prestasi baru naik tuh. Sementara inflasi di Indonesia berapa? 10% per tahun. Jadi kalau uang kita segini turun terus tuh. Makin nyungsep kita. Nah, kalau kita investasi ada kesempatan untuk gini. Ya. Jadi memang harus paksa diri untuk investasi. Pak, saya duitnya mepet, Pak. Justru mepet harus investasi. Orang kalau udah kaya raya kayak Khairul Tanjung gitu ya, Sandiaga Uno, dia nggak investasi pun tetap kaya dia. Yang kita ini lebih urgent untuk berinvestasi. Saran saya 20% paksa pada investasi. Sedekahnya iya, investasi juga iya. Ya, bisa di reksadana, bisa yang unit link. Saran saya sekali lagi cari yang syariah. Oke? Nah, kalau duitnya agak mending di properti juga boleh, kombinasi juga boleh ya, karena properti itu penting sekali ya. Jadi Umar udah bilang, kita memang harus kuasai properti. Ya. Jadi maka kayak saya bilang tadi ya, Umar itu yang kasih detail ya ilmu tentang properti. Bahkan Umar bilang,
Jadi kalau ada perumahan gitu, ya, dari sebuah kawasan gitu, jalan paling kecil masuk ke sana itu 3,5 meter. Itu Umar yang ngomong. Jadi Umar udah mikirkan tuh untuk ribuan tahun ke depan ya, ada mobil nanti namanya Land Cruiser gitu ya, Alphard gitu ya. Nah, ini kalau 1 meter nggak muat, odong-odong sih muat ya. Tapi kalau Alphard, Land Cruiser nggak muat, maka dibikin sama Umar paling kecil 3,5 meter. Jadi rumahnya yang di gang-gang ya, itu mungkin nggak syar'i itu ya. Nah, ini nggak main-main kalau kita ngomong properti ya. Islam itu menganjurkan ya, kamar untuk suami istri 1 kamar, anak perempuan 1 kamar, anak laki-laki 1 kamar, betul nggak? Nggak boleh dicampur. Siapa bilang boleh dicampur? 1 lagi kamar buat budak, ya. Kalau mungkin zaman sekarang seperti pembantu, walaupun beda ya, budak sama pembantu beda. Pembantu sama kayak kita, kalau budak beda, haknya beda sama kita, ya. 1 kamar tuh buat budak, 1 kamar lagi sunnah buat tamu. Subhanallah itu, ya. Kamar buat kita, anak laki-laki, perempuan, untuk budak disunahkan untuk tamu. Jadi yang rumahnya masih tiba 20 nggak syar'i itu, ya. Nah, apalagi yang kos-kosan gitu ya. Nah, karena hadisnya bilang rumahku sorgaku, bukan kos-kosanku, ya. Nah, bukan kontrakanku, ya. Nah, jadi baca hadisnya benar-benar ya. Tersinggung ya, tersinggung ya. Jadi gitu tuh. Coba ya kalau kita pelajari benar-benar ya, akhirnya sadar memang harus kuat beneran. Properti dianjurkan seperti itu, mobil kendaraan yang juga seperti itu. Ya, onta Nabi itu terbaik Al-Qaswa, dan para sahabat Nabi itu naik onta semua. Jadi onta ya hewan berkaki 4. Kalau zaman sekarang artinya apa? Yang roda 4, gitu. Nggak ada naik burung onta, nggak ada. Ya, burung onta itu berkaki 2. Ya, nah kalau zaman sekarang namanya apa itu? Nah, iya tahu sendiri lah ya. Nah, jadi kalau mau ngikutin para sahabat, berusahalah naik onta ya, jangan burung onta ya. Nah, di luar saya lihat banyak masih burung onta itu ya. Nah, mungkin orang sana kali itu ya. Nah, orang sana kali ya. Oke, lanjut. Oke, jadi bisnis itu macam-macam ya. Nanti kapan-kapan kalau di training saya bahas nih seharian ya. Jadi ada namanya bisnis rintisan ya, ada yang namanya bisnis percepatan ya. Percepatan ini kita ngambil bisnis dari orang. Bisa bisnis opportunity, bisa franchise, bisa autopilot. Masing-masing ini beda konsekuensinya. Tapi ini milik siapa bisnisnya? Milik kita. Jangan pas rugi nyalain orang, karena ini jalanin kita. Keuntungan buat siapa? Buat kita juga. Kalau rugi punya siapa? Ya kita juga. Kebanyakan orang Indonesia pas rugi nyalain pusatnya, pas untung dia diam sendiri. Ya, ini nggak cocok. Jadi pusat itu tanggung jawabnya bikin sistem, ya, bikin merek, itu tanggung jawabnya pusat. Tapi kalau namanya BO, biasanya sistem nggak ada. Ya, business opportunity itu biasanya nggak ada sistem. Kalau ada sistem namanya franchise. Ya, nah ini teman-teman kalau punya modal boleh pakai ini, tapi nggak harus saran saya. Ya, ini jembatan bagi teman-teman yang tidak mau sibuk-sibuk banget, ya, misalnya PNS, misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Nah bisa pakai cara yang ini. Tapi kalau pengen merintis dari nol, saya lebih sarankan. Karena kalau kita merintis dari nol itu memang ada kepuasan batin. Tapi kalau gagal membatin, ya. Nah, kalau rugi terus akhirnya pakai ilmu kebatinan jadi ya. Nah, next. Nah ini menarik ya, salah satu orang terkaya di India namanya Azim Premji. Azim Premji ketika ditanya rahasia suksesnya apa, dia bilang, ya ini menarik kata-kata dia. Dia bilang sesiapa yang berduha, ya, sesiapa yang berduha maka dialah orang yang paling dekat dengan kemenangan. Itu kata Azim Premji. Ya, dia salah satu orang terkaya di India, salah satu orang terkaya di dunia. Kalau kita orang terkaya nggak di Klaten? Nggak ya. Biasa kalau udah ini nggak mau datang sini lagi biasa itu ya. Nah, makanya saya pengen itu ya 2 tahun lagi kalau saya seminar di sini itu sepi gitu, ya nggak ada pesertanya, nggak perlu seminar gitu masih kok udah kaya semua, ya itu senang saya. Dulu saya seminar di Klaten pernah juga, itu rame juga, ya sekarang rame juga, itu menurut saya masalah itu ya. Iya kalau bisa sepi gitu ya. Oh penduduk sini udah kaya masih kok nggak perlu seminar kayak gituan gitu ya. Nah kalau perlu kayak gitu ya. Beneran kayak saya seminar waktu itu di Houston ya, itu orang-orang di sana itu udah kaya-kaya, bikin seminar kayak gini sepi beneran. Nah pas seminar di Hong Kong itu orang Indonesianya banyak yang TKW, ya kan? Makanya saya seminar sana tuh rame terus gitu. Itu saya satu sisi senang lah, namanya orang ketemu orang rame ya senang gitu ya. Tapi satu sisi saya miris juga itu. Dan orang yang TKW dikirimkan makin lama makin banyak yang ke sana. Waktu itu konsulatnya buka acara dia bilang, alhamdulillah Mas Ipo di sini ada puluhan ribu tuh orang Indonesia. Saya bilang apa alhamdulillah, nauzubillah menurut saya nih ya.
berarti pemerintah kita gagal buka lapangan kerja, gagal buka bisnis yang banyak di Indonesia, sehingga kita akhirnya ngadu nasib di luar sana. Saran saya tuh, aduh, ya kita udah terlanjur gitu ya. Tapi kalau teman-teman kita yang belum pergi, saran saya nggak usah pergi lah ke sana. Saya bilang, ya itu di sana itu hak-hak kita tuh banyak kadang-kadang tuh dilanggar. Kalau Hong Kong masih mending, kalau Brunei masih mending. Justru di negeri-negeri Islam itu TKW kita itu paling teraniaya. Malaysia, Brunei itu luar biasa itu. Ya, udah berapa kali orang Arab tuh misalnya memperkosa TKW kita. Pernah nggak orang Arab yang dihukum? Nggak ada. Kalau orang Indonesia dihukum sering banget udah itu. Orang Arab tuh sama kayak kita, kelakuan juga banyak yang salah, yang memperkosa juga ada gitu, ya. Tapi orang Arabnya nggak pernah dihukum, ya. Orang kita yang selalu dihukum, selalu seperti itu tuh. Hak kita tuh nggak ada di sana. Kalau di Hong Kong mereka punya hak 1 hari libur dalam seminggu. Dan kalau mau ngambil TKW itu harus punya uang tunai dia puluhan juta. Kalau nggak boleh ngambil orang. Jadi di Hong Kong tuh dijaga. Dan kalau kita dianiaya, kita ngaju ke pengadilan itu masih bisa menang kita. Tapi kalau di Arab Saudi nggak bakal menang kita. Ya, di Qatar nggak bakal menang, di Kuwait nggak bakal menang, di Malaysia nggak bakal menang kita. Ya, kalau Brunei masih bisa menang, ya. Nah jadi saran saya teman-teman kalau ada saudaranya, keluarganya yang mau berangkat gitu, kalau udah terlanjur berangkat, ya kita kasih dia spirit, ya, kita kasih dia nasihat. Tapi yang belum berangkat nggak usah aja, saran saya, ya. Masih banyak ya kalau kita mau kreatif kita bisa buka usaha di sini, insya Allah, ya. Jadi Azim Premji bilang kalau mau dekat dengan kemenangan, dia bilang apa? Duha, sholat duha. Duha ini singkatan, duha, doa khusus pengusaha, ya. Nah. Karena sholat duha itu kalau karyawan sulit itu, jamnya kan istimewa itu ya. Nah karyawan nggak bisa lama-lama itu, ya. Jadi kalau karyawan pun kalau pengen rezekinya kayak pengusaha, pegang duha, ya. Apa tadi namanya? Duha, doa khusus pengusaha. Dan duha itu juga singkatan, duha, duit dan harta, ya. Nah itu, memang fadilahnya itu. Kalau kita minta hujan pakai sholat duha, cocok nggak? Nggak cocok, sholatnya lain namanya. Kalau duha memang fadilahnya rezeki beneran. Dan rezekinya itu memang berupa materi dia ngomongin. Memang doanya itu, memang fadilahnya itu. Ya bukan saya ngada-ngada, memang doanya memang itu beneran. Kalau andai kata jauh didekatkan, kalau memang ini munculkan gitu. Andai kata masih di perut bumi dikeluarkan. Andai kata misalnya haram pun kita minta sucikan gitu. Ya. Jadi memang itu doanya, itu istimewanya Islam. Jadi ada amalan khusus untuk rezeki. Yang lain nggak punya. Kita tuh punya. Amalan rezeki apa? Duha, apalagi zikirnya ya Fatah ya Rozak dan masih banyak lagi, ya. Jadi orang Islam tuh menurut saya mestinya kaya karena ada amalannya, ya. Yang lain nggak punya amalannya bisa kaya. Orang Islam punya amalannya harusnya lebih kaya. Kalau nggak kaya saya bingung itu ngamalin apa dia itu, ya. Nah, ngamalin apa dia itu, ya. Nggak usah tersinggung, ya, nggak usah tersinggung. Tersinggung nggak menghasilkan duit, ya. Nah, tapi kalau kita mau berubah, insya Allah dapat tuh duitnya, ya. Next. Ya, rumusnya 7D. 7 apa? D. Jadi kalau mau duit, ini rumusnya. Rumus duit itu 7D. Ya. Mau dicatat boleh ya. Mudah-mudahan keluar nanti dalam ujian ya. Tapi insya Allah bisa diingat ya, bisa diingat. D nomor 1 tuh dagang. Memang harus dagang. Kalau enggak apa? Investasi di perdagangan orang lain. Jadi kita harus memang masuk di perdagangannya. Enggak bisa enggak udah. Oke? Dagang. Nomor 2 apa? Doa. Ya, D yang berikutnya doa. Doa ini senjata yang paling ampuh. Senjata orang beriman nomor 1 adalah doa. Kita ini kebanyakan ikhtiar dulu, udah mentok baru doa. Ini ngaco ini. Jadi kayak doa itu senjata cadangan. Harusnya senjata utama. Ya, dagang, doa, terus duha. Ya. Continue tiap hari, ya 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, oke? Kalau baru-baru awal-awal, udahlah 2 rakaat nggak masalah. Jadi saya minta waktu cuma 2 menit sehari, nggak lama-lama. Jadi yang wajib-wajib aja bacanya, Al-Fatihah gitu ya, nah At-Tahiyatul lah itu aja yang wajib kan, nah udah. Jadi 2 menit putus tuh, ya. Kalau memang ngakunya sibuk banget lah katanya ya, mungkin rapat partai atau apa sibuk banget gitu ya, nah 2 menit masih bisa, kan nggak lama-lama. Kita tuh ya. Demi ngitung-ngitung, demi nelfon-nelfon, demi meeting-meeting ya, demi nyurat-nyurat mau ngabisin waktu berjam-jam. Katanya Pak, ikhtiar menjemput rezeki. Padahal duha 5 menit itu juga menjemput rezeki, tahu nggak? Sama, jadi duha itu ikhtiar. Ya. Kita kerja, ngantor, dagang itu ikhtiar. Duha juga ikhtiar. Gitu loh. Jadi duha itu ibadah dan ikhtiar.
Kita kerja itu ikhtiar dan juga ibadah sebenarnya. Oke? Jadi semua elemen sebenarnya tidak terlepas dari ini, ikhtiar dan ibadah. Teman-teman datang ke sini nuntut ilmu, namanya apa? Ikhtiar atau ibadah? Dua-duanya. Ikhtiar menjemput ilmu, oke? Dan ngapain? Ibadah. Bahkan nih ya, teman-teman belajar, saya ngajar nih, insya Allah di sini. Mana yang lebih mulia, yang belajar atau yang ngajar? Yang belajar. Makanya belajar itu lebih utama, wajib. Ya. Kalau ngajar itu anjuran. Kalau saya nggak ngajar, siapapun nggak ngajar nggak apa-apa. Tapi kalau belajar itu wajib, nggak ada alasan. Laki-laki, perempuan, tua, muda wajib belajar. Makanya teman-teman di sini, insya Allah di hadapan Allah sekarang lebih mulia daripada saya. Ini beneran, ya. Jadi itu fadilah ilmu. Saya tahu itu, makanya saya seminggu itu 3 kali sampai 4 kali saya itu belajar. Jadi murid, ya, jadi peserta. Dari dulu sampai sekarang, ya. Kalau kita nggak belajar, apa yang mau diajarin coba? Benar nggak? Apa yang mau diajarin? Jadi saya pun sampai sekarang masih belajar. Jadi teman-teman juga kayak gitu, belajar ya. Dagang, doa, duha, terus apa lagi? Derma. Derma itu sedekah, ya, sedekah, ya, sedekah. Terus apa lagi? Zikir. Zikirnya apa? Ya Fatah, ya Rozak atau yang lain. Pokoknya segala apa itu baik. Jadi gini loh, doa dan zikir itu ada yang diatur sama Nabi, ada yang dibebaskan. Jadi boleh kita doa sendiri, boleh zikir sendiri, boleh. Contoh sederhana ya, doa minta ilmu, ada doanya. Doa minta jodoh, ada doanya. Minta keturunan, ada doanya. Itu diajarkan sama Nabi. Tapi doa minta onta, ada nggak doanya? Nggak ada. Pertanyaan saya, boleh nggak kita doa minta onta? Minta mobil boleh nggak? Boleh, dibebaskan. Gitu, ya, dibebaskan. Bahkan sampai kayak kita buka puasa pun, Allahumma lakasum itu Nabi juga nggak pernah ngomong gitu. Tapi boleh nggak doa gitu? Menurut saya boleh. Namanya doa tuh kebaikan, kalimatnya kita ngatur sendiri. Mau bahasa Jawa, bahasa apa juga boleh gitu. Bahasa Prokem juga boleh, ya. Nah, jadi doa, zikir itu, jadi maksud saya kan gini. Ada yang bilang harus ini, enggak juga sebenarnya. Ya, jadi doa itu ada yang diatur sama Nabi, ada yang dibebaskan. Selagi itu tujuannya baik, ya, tidak ada yang melanggar, boleh. Ada juga zikir itu yang salah, terus terang. Saya ngecek gitu, ada juga zikir yang salah. Jadi itu memang kalau kita zikir bahasa Arab, baiknya ngerti artinya. Kalau nggak ngerti cari tahu. Kalau saya mending saya diam daripada saya nggak tahu. Karena ada memang zikir-zikir yang diajarin tuh doa-doa tuh yang bahasa Arab yang salah. Ambil contoh tuh ya, kemarin saya habis cek gitu ya. Itu ada. Jadi doanya gini. Mudah-mudahan turun keselamatan atas engkau ya Allah. Itu salah doanya. Allah nggak boleh doakan seperti itu. Allah pasti selamat. Allah sumber keselamatan. Tidak boleh kita doakan Allah biar selamat. Nah, itu ada tuh doanya kayak gitu. Kita nggak ngerti, baca aja tuh bahasa Arabnya. Salamun gini nih. Mesti tahu maknanya. Oke, nah kalau nggak tahu maknanya berusaha tahu maknanya. Kalau bingung juga ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya, jadi zikir dan doa itu ada yang dibebaskan, terserah kita. Kayak mobil itu Nabi nggak pernah ngajarin, rumah nggak pernah ngajarin, tapi dibolehin sama Nabi. Tapi kalau kita pelajari yang lainnya sebenarnya komplit ya. Kalau kita belajar komplit itu sebenarnya ada. Nabi itu saya baca ada di hadis yang sahih ya, Bukhari atau Muslim saya lupa. Kemarin waktu saya umroh saya lihat Nabi itu untuk dirinya nggak pernah, tapi untuk orang lain pernah. Dia bilang, ya Allah berikan dia anak yang banyak dan harta yang banyak. Itu hadisnya sahih. Jadi Nabi minta gitu nggak pernah, tapi ke orang lain Nabi pernah. Ya. Nah, jadi doa seperti itu, zikir seperti itu. Nah, kalau pakai 5D ini, dagang, doa, duha, derma, zikir, insya Allah duit dan dahsyat. Kenapa saya sebut dahsyat? Karena mudah-mudahan jumlahnya banyak. Mudah-mudahan juga cara mencarinya nggak capek. Harta itu kalau berkah, ya, kita lihat ya makna zakat. Zakat itu maknanya apa? Zakat itu membersihkan. Zakat itu bersih. Zakat juga punya makna apa? Apa? Menumbuhkan. Ya. Nah, ini analogi buat harta. Karena memang zakat itu memang harta, nggak bisa yang lain. Zakat senyum nggak ada gitu, ya. Jadi memang zakat itu terkait dengan harta memang. Jadi harta itu kalau bersih gampang tumbuhnya. Ibarat kita punya tanah gitu ya, tidak ada semak-semaknya, taruh bibit apa aja itu gampang tumbuhnya. Tapi kalau kotor sulit tumbuhnya gitu. Jadi kita orang muslim mesti percaya kalau caranya bersih ya, itu pasti lebih gampang kayaknya. Cuma di kepala kita selalu berpikir, wah Pak sulit Pak zaman sekarang Pak, kalau mau gampang tuh ya yang haram-haram Pak. Itu cara pikir yang salah, itu jadi doa bagi kita. Kita mesti percaya orang beriman yang bersih itu pasti lebih mudah. Mestinya kayak gitu. Ada orang, wah ini orang ini menghalalkan segala macam cara Pak, makanya dia kaya Pak. Omong kosong saya bilang. Di zaman para sahabat ya,
Itu yang lain berusaha menghalalkan segala macam cara. Ternyata tidak bisa mengalahkan kekayaan para sahabat. Jadi kita mesti percaya cara dari Allah pasti paling benar, paling kuat, dan paling mengayakan. Benar nggak? Kalau belum berarti cara kita yang belum sempurna nih. Ya, cara kita yang belum sempurna. Jadi jangan kita berpikir, wah kalau kita mau kaya tuh lebih gampang cara yang kayak gitu-gituan Pak. Yang ada syubhat-syubhat Pak, ada yang ragu-ragu. Enggak. Cara yang bersih, cara yang halal, cara yang berkah pasti lebih mudah untuk kaya. Kalau belum bisa, kita imani dulu, yakin dulu seperti itu. Ya. Jadi jangan kita malah yang berpikir sebaliknya. Nah ini kalau pegang semuanya, insya Allah jadinya duit dan dahsyat. Ada kayak kisah menarik gitu ya, yang punya Wardah, tahu Wardah? Jadi itu Wardah itu ya, jadi awal-awal dia berproses dulu, itu dia kan jualan sampo dari apa tuh? Dari salon ke salon. Awal-awalnya gitu, dia racik sendiri, dia jual tuh, ya. Gagal dan seterusnya, akhirnya bikin kosmetik, sekarang tumbuh luar biasa. Apa rahasia dia? Ikhtiarnya luar biasa melalui perdagangan, kemudian belajar, kemudian apa? Sedekah juga luar biasa. Sekarang tahu nggak omsetnya berapa? Omsetnya triliun, bukan miliar lagi. Untuk pasar kosmetik dia sekarang nomor 1 gitu, ya. Nah, sekarang sedekahnya macam-macam untuk bidang apa? Bidang ekonomi ya, bidang pendidikan dan macam-macam semuanya. Nah, kenapa saya bahas di sini? Karena Wardah ini ya kita gitu ya, Muslim gitu ya. Beliau bilang, Bu Nur bilang ya, yang punya namanya Bu Nur. Jadi orang lain tuh dana promosi lebih banyak, yang merek-merek terkenal tuh lebih banyak. Tapi kenapa nomor 1 sekarang kita? Ya, jadi dalam marketing tuh ada 4P, ya, product, price, place, dan promotion. Ternyata dia pakai P yang kelima. Apa itu? Pertolongan Allah. Ya. Bias kalah semuanya. Ya. Jadi budget promosinya kecil. Sekarang udah banyak gitu, tapi dulu-dulu kecil gitu, ya. Tapi bisa mengalahkan yang lain luar biasa. Nah, ternyata itu ikhtiarnya luar biasa, belajar luar biasa, sedekahnya luar biasa. Jangan ngomong sekarang, dulu. Ini dia lakukan sejak dulu. Jadi kalau lihat orang sukses jangan lihat dia sekarang. Lihat apa yang dia lakukan 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya. Sekarang kita lihat videonya, yang tadi yang saya bahas Wardah. Ini ada video tentang, tolong soundnya dikerasin. Video tentang kisah sebuah apa? Avanza. Bukan sponsor ya, bukan sponsor ya. Kita lihat. Jadi sebenarnya tiap kali kita sedekah itu ya pasti terkonversi, dia pasti mengubah ya. Cuma kadang-kadang kita nggak berasa efeknya apa nih, perubahannya apa. Ya sebenarnya pasti mengubah. Kadang-kadang langsung jadi kayak ginian ya, langsung jadi mobil gitu ya. Kadang-kadang berubah yang lain dulu, odong-odong dulu ya, apa dulu gitu ya. Odong-odong jangan main-main, duitnya gede loh itu ya. Kalau kita sebagai pebisnisnya lumayan tuh duitnya ya. Kalau di luar kan sekarang udah nggak boleh lagi, di dalam kompleks masih bisa. Nah jadi pasti bekerja, cuma kadang-kadang kita ilmunya belum nyampe ya, sehingga kita tidak tahu perubahan itu apa. Namanya setiap sedekah itu pasti berbalas, nggak ikhlas pun dibalas nggak? Dibalas. Nggak ikhlas saja dibalas, apalagi kalau ikhlas. Bukan berarti nggak ikhlas tuh nggak perlu, nggak harus itu, nggak. Ikhlas tuh harus ya, cuma orang ini kan berproses. Kadang-kadang amalan pertama belum ikhlas, kedua belum ikhlas, karena sering-sering jadinya ikhlas. Jadi saran saya, ikhlas atau belum ikhlas sedekah aja, entar lama-lama juga ikhlas. Kalau nunggu ikhlas kelamaan,
Pak tolong Pak dibantu ini pembangunan masjid. Aduh gimana, belum ikhlas saya gitu. Pak anak yatim kita udah 3 hari gak makan. Aduh belum ikhlas saya. Kata Ustadz kalau gak ikhlas sia-sia amal saya. Mati tuh orang langsung ya. Ikhlas gak ikhlas kasih. Disitulah kita melatih keikhlasan. Kita waktu kecil puasa ikhlas gak? Gak ikhlas kebanyakan kita. Kalau gak ada ikhlas alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita enggak. Dipaksa sama orang tua, bener gak? Iya. Udah sampai puasa jam 10, besok geser lagi jam 12 ya, besok sampai jam 3. Kalau kita mau makan dilarang sama orang tua, diancam sama orang tua, ya kan? Bangun sahur juga, woi bangun woi gitu ya. Susah setengah mati, dipaksa kita. Dipaksa, lama-lama bisa, akhirnya terbiasa. Kalau orang-orang pesantren tahu ilmu kayak gituan. Bangun malam tuh berat, dipaksa sama mereka. Ya, sama guru-gurunya. Memang kayak gitu tuh. Dan ayatnya juga bilang, pergilah engkau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi enggak suka pun, enggak ikhlas pun berangkat. Itu kata Nabi tuh. Ya, berangkat. Aduh Nabi lagi pegel-pegel nih, lagi nggak mood nih, berangkat semuanya udah ya. Ayatnya ngomong gitu, pergilah engkau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Bahkan sedekah itu, salah satu sedekah yang utama adalah apa? Ketika engkau merasa berat, ketika engkau merasa bakhil, tapi tetap bersedekah, itu salah satu sedekah yang utama. Jadi hatinya nggak mau sedekah sebenarnya, tapi udah taruh juga sama dia. Ya, wah nanti duitnya gimana nih gini, tapi dia tetap bersedekah. Itu yang utama. Karena dia melawan hawa nafsunya. Persis kayak orang ya baca Al-Quran. Mana yang utama? Salah satu yang utama adalah ketika dia terbata-bata ya baca Al-Quran. Benar nggak? Artinya dia sungguh-sungguh. Ya? Jadi terbata-batanya itu malah dapat pahala. Bukan berarti kita goblok terus, bukan ya. Maksudnya itu dia tuh berusaha. Dia nggak bisa baca nih sebenarnya, ya kan? Dan hatinya juga mungkin berat tuh baca, tapi dia paksa baca. Nah jadi artinya maksa ini bukan berarti kita nggak ikhlas atau gimana, enggak. Tapi kita latihan untuk ikhlasnya. Kalau istilah saya, ikhlas atau belum ikhlas sedekah, entar lama-lama juga ikhlas gitu. Kalau kayak kita nih tungguin ikhlas kelamaan, udah 60 tahun gak ikhlas juga gitu, kan repot juga gitu ya. Nah jadi ikhlas belum ikhlas sedekah, lama-lama juga ikhlas. Dan setiap sedekah pasti dibalas, gak pakai insya Allah saya bilang. Gak pakai apa? Gak pakai insya Allah. Masih foto kabur tuh, masa gak pakai insya Allah. Kalau saya berjanji besok saya datang ya insya Allah, besok saya ganti ya insya Allah, dengan izin Allah besok saya ganti. Kalau manusia yang berjanji, kalau Allah perlu nggak kayak gitu? Nggak perlu. Allah minta izin sama siapa coba? Kan nggak ada. Benar nggak? Makanya seluruh hadis atau ayat tentang sedekah mengatakan, kalau engkau sedekahkan, engkau nafkahkan, engkau belanjakan di jalan Allah, langsung kalimatnya gimana? Maka, niscaya. Jadi langsung sudah. Nggak ada itu ngomongnya mudah-mudahan engkau akan dibalas, nggak ada. Nggak ada. Jadi pasti dibalas, engkau kasih, engkau nafkahkan langsung, niscaya, maka langsung seperti itu. Kalau kita tahajud masih dibilang, kita sholat malam ya, itu mudah-mudahan kita diangkat dalam derajat makom yang lebih tinggi. Kalimatnya masih mudah-mudahan itu ayat itu. Jadi tahajud masih mudah-mudahan, belum pasti ya. Tapi kalau sedekah pasti ya, nggak pakai insya Allah ya. Insya Allah itu past tense atau future tense? Masa lalu atau masa depan penggunaannya? Nih ya, ini ilmu aja ya. Insya Allah itu past tense. Benar gak? Nah kalau yang tahu bahasa Arabnya, insya Allah itu past tense. Jadi kalau Allah telah menakdirkan, kalau Allah telah menentukan, insya Allah kita akan ketemu. Jadi digunakan buat future tense, tapi makna katanya itu pas yang sebenarnya. Oke? Nah. Jadi kalau muslim wajib mengucapkan itu ya. Mengucapkannya juga perlu ilmu kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu non muslim, kita sering ngomong gitu dia juga kurang nyaman. Saran saya tetap ucapkan, boleh dilisankan, boleh dalam hati saran saya. Jadi kalau kita ngomongkan insya Allah, dia kan juga gak nyaman tuh ya. Jadi saran saya tetap ucapkan tapi dalam hati ya. Kalau dicampur lah, sesekali jelaskan ya, menunjukkan identitas kita, sebagian mungkin kita inikan gitu. Nah jadi setiap sedekah itu pasti dibalas. Nggak ikhlas pun dibalas. Terang-terangan boleh nggak? Terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, ya. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Di masjid tuh banyak itu. Kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu ya. Nah, pura-pura tidur tuh ya. Yang ketawa tuh pengalaman itu soalnya ya. Nah, iya tuh. Ini kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu, pura-pura tidur gitu. Ada juga yang ngasih ditutup pakai tangan sama dia. Bukan takut riak, takut ketahuan sedikit, ya. Nah. Biar aja Pak, biar dikit asal ikhlas. Apa mau diikhlasin sedikit ya enggak? Ini jujur aja nih, uang kita ya hilang nih kececer 10.000 misalnya atau 1.000 misalnya. Berasa hilang enggak? Enggak berasa hilang, otomatis kita ikhlas karena sedikit. Kalau 100.000 berasa enggak?
Berasa, disitulah latihan ikhlasnya. Ya enggak? Koin kececer gitu, ya enggak berasa lah. Maka itu nama tuh di masjid tuh kenceleng. Jadi hobi itu kenceleng semuanya itu. Ya. Rumah ibadah itu idealnya tenang. Ya, jangan berisik. Kalau kasih koin, nah itu tuh, ya. Nah gitu kenceleng bikin berisik. Jadi saran saya jangan yang berisik gitu, ya. Jadi uang kertas gitu, ya. Nah kayak gitu. Memang nggak harus uang, bener nggak? Bener nggak? Sedekah itu nggak harus uang. M-banking boleh, ya. Auto debit boleh, ya. Gesek juga boleh, ya. Karena tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Untuk itulah kita perlu kartu kredit, ya. Nah, iya. Mau beli kayak ginian nih, misalnya sekian ratus juta. Mau beli tunai ya nggak bisa, ya. Bisa pakai cara yang lain, transfer kan. Itu juga bisa caranya. Jadi banyak caranya, ya. Tidak harus uang, bener nggak? Nah. Memang benar, uang tidak menjamin segalanya Pak, uang tidak menjamin segalanya Pak, itu betul. Tapi kalau kita ngomong-ngomong sering kayak gituan, nanti ketahuan lagi bokeh, ya. Nah, jadi jangan ngomong kayak gituan sering-sering, ya. Jadi orang bilang, kan sedekah nggak harus uang Pak, senyum sedekah Pak, itu betul. Tapi memang harus ada yang sifatnya itu uang, karena itu muncul kalimatnya itu infak. Infak itu memang harta, nggak bisa infak senyum, nggak bisa. Ya, infak itu memang nafkah. Nafkah itu asal kata itu infak gitu, ya. Nah jadi memang harus harta, senyum iya, doa iya, ilmu iya, tenaga iya, uang juga iya. Kita membangun masjid, bisa nggak? Ayo 40 orang kita senyum berjemaah gitu, ya nggak bisa itu. Ya, ada korban Merapi, ada korban Kelur, kita senyumin gitu ya, ditempeleng kita sama dia, tau nggak? Ya, orang lagi susah disenyumin kayak gitu ya, kasih duit baru bisa gitu, ya. Jadi memang mesti semuanya, doa iya, ilmu iya, senyum iya. Uang juga iya, nggak bisa diakal-akalin, ya. Nah, saran saya, nih saya tanya ya, kira-kira mau berubah nggak nasibnya? Capek nggak? Kayak gini-gini terus? Capek nggak? Jujur nih saya tanya, capek nggak? Capek. Dari muka saya udah tahu, ya. Nah, kalau pengen berubah juga, saran saya ini 3 dia, ya. Dobelkan actionnya, dobelkan ilmunya. Dobelkan sedekahnya. Jadi 2 tahun kalau nasib kita gitu-gitu aja, kemungkinan besar ilmunya gitu-gitu aja, actionnya gitu-gitu aja, atau sedekahnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita dobelkan, insya Allah double. Jadi kalau istilah saya namanya itu sedekah ekstrim. Orang-orang yang melakukan sedekah ekstrim itu biasanya perubahannya juga ekstrim. Jadi nggak orang berubahnya gini nih, itu lama gitu, dia nggak kayak gitu. Ya, karena dia sedekahnya ekstrim. Perubahannya juga ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang belum pernah ya, yang belum pernah jabanin. Yang belum pernah lakonin. Nah, itu ekstrim. Contohnya apa? 50% saldo sedekahin. Punya 2 motor, 1 sedekahin. Punya 2 mobil, 1 sedekahin. Punya 2 mobil, 1 sedekahin. Ya? Oh, enggak punya juga, Pak. Handphone punya 2, 1 sedekahin. Handphonenya cuma 1 Pak, ya udah saldonya buang setengah. Cincin, lepasin. Kalung, lepasin. Oh berat banget Pak, itu ciri-ciri sedekah ekstrim, rasanya itu berat. Dan habis ngasih biasanya netes tuh air mata, itu bagus itu. Ya. Minimal tuh berkaca-kaca matanya itu ya, nah. Ya. Oh nanti kan jadinya gak ikhlas Pak, enggak, kita kasih aja. Hari pertama ingat, hari kedua ingat. Nanti udah 365 hari, masih ingat juga enggak? Kan enggak ya, udah lupa kan? Udah ikhlas udah itu. Ya, kenapa kita belum ikhlas? Karena belum terbiasa kayak gituan. Nanti kalau udah biasa aja insya Allah. Orang mau puji, orang mau maki, orang mau fitnah kita biasa aja. Ya, kalau memang baru-baru sedekah itu biasanya tuh hati itu masih kena itu. Pas dipuji orang, kita melambung. Pas nanti di fitnah orang, dimaki-maki orang, kita jadinya surut. Itu masih nggak benar. Tapi kalau udah sering-sering itu biasa aja ntar. Sama kayak orang udah biasa sholat misalnya ya, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Kira-kira dia datang ke sini ada perasaan riak nggak? Nggak ada itu. Mau orang puji dia biasa aja. Orang mau maki dia biarin aja. Ya nggak? Karena dia udah sering. Yang orang yang ingat-ingat tuh sholatnya di masjid kapan itu? Kalau dia sekali setahun sholat, pasti ingat itu. Pas Idul Fitri sholat, ya kan? Baju apa, sajadah apa, pasti ingat dia semuanya. Karena sekali-sekali. Kalau udah sering pasti lupa itu. Nah sedekah juga gitu, kalau sering-sering ntar lupa semuanya itu, ya nggak bakal keinget lagi. Nah saran saya kalau pengen perubahan, benar-benar pengen perubahan, coba yang ekstrim, ya coba yang ekstrim. Jadi apa nih? Yang benar-benar berharga menurut kita, yang benar-benar berat menurut kita.
Handphone lepasin. Waduh nih Pak, handphone nyicilnya 2 tahun Pak. Ya nah, udah itu tuh yang bagus tuh menurut saya. Makin bagus itu tuh. Ya, punya 2 motor, 1 sedekahin. Punya 2 rumah, 1 sedekahin. Punya suami, jangan ya, jangan. Kasihan yang nerima soalnya ntar ya. Nah, jadi jangan jual diri ya. Karena jual diri itu bukan apa-apa, kasihan yang nerima soalnya yang beli kasihan ya. Nah, jadi menurut saya kita nih orang Jawa ya. Bapak saya Jawa, bapak saya Jogja ya. Orang Jawa aja itu, mohon maaf saya bilang ya, suka ilmu yang aneh-aneh ya. Oh baca zikir ini nih, baca ini nih, oh tempel ini nih, baca ayat ini, tempel di sini, tempel di sini. Ini saya dengar ngomongan saya, bullshit saya bilang semuanya itu. Gak usah pakai kayak gituan saya bilang ya. Lakukan apa yang Nabi lakukan, selesai. Oke? Jadi pernah nggak Nabi nempel-nempel ayat gitu di mesin kasir gitu? Pernah nggak? Nggak usah. Ini ilmu penglaris Pak. Kalau memang mau ilmu penglaris, nih sedekah, zikir, doa, itu aja saya bilang. Ini pasti benar. Yang gituan bisa benar bisa salah. Daripada ragu-ragu, mending cari yang pasti, ya nggak? Selesai. Jadi nggak usah pakai kayak gituan. Ini orang Jawa paling banyak kayak gituan. Saya bukan rendahkan orang Jawa, bukan. Saya juga orang Jawa gitu. Tapi saya harus akui, ya itu memang terjadi di sini. Benar nggak? Benar. Wali Songo itu aja hampir nyerah dengan Jawa Tengah itu tuh, dengan daerah Jogja ini. Maka dilompatin sama dia itu. Karena memang kliniknya itu luar biasa. Maka dia lompatin tuh ya, dia ke atas dan dia langsung ke Cirebon. Yang orang Jogjanya ini itu berat banget tuh walinya masuk. Ya. Karena yang kayak gitu-gituannya itu. Nah, saran saya itu udah lewat masa yang kayak gituan. Kita nggak usah pakai kayak gitu-gituan lagi. Mau pakai ilmu penglaris, pakai ilmu pengasih, ini aja ilmunya. Insya Allah pasti benar, nggak ada perdebatan sudah. Tapi kalau yang aneh-aneh itu perdebatan, bisa benar bisa salah. Ngapain ragu-ragu? Oh ini guru saya Pak yang ngasih Pak. Guru itu ya ada yang guru beneran, ada juga yang tidak. Oke? Ada juga yang pakai nerawang-nerawang. Oh bisa nerawang, oh dia soleh Pak, dia bisa nerawang. Bullshit saya bilang. Nabi nggak bisa nerawang, tau nggak? Beneran. Ada pasukan itu yang mau datang dia nggak tahu, tau nggak? Sampai kelihatan pakai mata baru bisa tahu. Atau wahyu turun dia bisa tahu. Kalau nggak Nabi nggak bisa tuh. Kayaknya nyampe nih. Nggak ada tuh saya bilang. Ya. Beneran loh saya bilang ini. Karena apa? Ini kita kaya belum tentu, syirik udah jelas. Ngapain? Kaya belum tentu. Mending kalau jadi miliarder beneran, ini kagak juga gitu. Ya. Jadi nggak usah pakai cara kayak gituan menurut saya. Nabi itu sunatullah beneran. Nggak ada pakai perang dia terbang-terbang gitu, nggak ada juga itu. Ya, nggak ada, sunatullah semuanya. Ya, sunatullah sebenarnya semuanya itu. Dagang juga gitu, barangnya bagus, menepati janji, ya, senyum, ramah. Akhirnya barangnya laku. Gitu aja sudah. Ya, pakai zikir, dia sholat duha, dia pakai tahajud, udah pakai gitu aja. Ya, nah kita pakai yang kayak gituan, gak usah yang aneh-aneh. Karena banyak yang ngakunya kiai itu benar ya, tapi yang ngaku-ngaku kiai ini yang banyak nih. Pakai ilmu yang aneh-aneh kayak gitu, saran saya nggak usah. Apalagi bisa nerawang. Memang ada namanya karomah, ya. Karomah itu hanya bisa sesekali. Gak bisa karomah keluar lagi, datang orang berikutnya, karomahnya keluar lagi, datang orang berikutnya, karomah keluar lagi, nggak ada itu. Dia hanya bisa tuh sesekali dan tidak bisa dipertontonkan. Dan tidak bisa juga diperjualbelikan, nggak bisa. Ya, apalagi berturut-turut kayak gitu nggak bisa. Apalagi didemokan di TV, nggak bisa saya bilang. Ya, nah memang karomah itu ada. Setiap kita mungkin kadang-kadang ada. Guru-guru kita mungkin ada yang kayak gituan. Ya Wali Songo juga punya. Cuma itu munculnya sesekali, nggak seterusnya. Ya, kalau Nabi namanya mukjizat, kalau kita namanya itu karomah. Ya, nah jadi saran saya yang kayak gitu-gituan, mending nggak usah aja. Ya, nggak usah aja. Karena saya bilang dagangnya belum tentu laris, kaya belum tentu, syirik udah iya. Ngapain saya bilang? Kalau syirik udah dilakukan, itu berantakan semuanya. Kalau kita sholat rusak, sholatnya yang rusak. Puasa rusak, puasanya rusak. Tapi kalau tauhid yang rusak, semua jadi rusak. Puasanya rusak, sholatnya rusak, semuanya rusak. Jadi saran saya, kaya nggak usah kayak gituan. Ini ilmu pengasihnya, ini ilmu penglarisnya, selesai. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong pakai yang caranya agak ilmu langit-langit, ini caranya saya bilang. Nggak usah pakai cara yang lain. Ya. Dan saran saya, teman-teman itu ya, coba latih itu ya, bukan sekedar sedekah. Saya nggak pernah ngajak orang sedekah. Siapa follower saya di Twitter? Ada? Yang follower saya ada? Coba next, coba. Nih kalau yang follower saya di Twitter, ya silakan. Yang belum follow silakan follow. Iporite. Kalau yang suka main Facebook silakan gabung di halaman 7 Kajibar Rezeki. Ya. Jadi bisa dapat interaksi dengan saya atau tim saya. Saya di Twitter, coba tadi yang di Facebook coba. Twitter dan Facebook ada coba. Ya. Pernah nggak saya ngajak sedekah? Nggak pernah. Sering masih po, barusan juga tadi ngomong sedekah. Enggak, saya nggak pernah ngomong sedekah. Saya tidak pernah ngajak orang sedekah. Saya ngomongnya apa? Saya ngajak orang sedekah banyak, bukan sekedar sedekah. Ya, jadi bukan sedekah emang. Nggak main tuh pakai koin-koin itu enggak tuh saya bilang.
Ya, kalau benar-benar teman-teman pengen perubahan, pengen mengundang pertolongan Allah, benar-benar mengundang ridhonya Allah, saya bilang ekstrim, saya bilang. Ya, nah itu insya Allah nanti perubahannya juga bakal ekstrim. Pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, pengalaman alumni, biasanya nggak sampai 2 tahun itu, udah berubah itu, biasanya. Ada yang lebih cepat, kadang setahun. Ada molor dikit lah, 2,5 tahun, lebih dikit lah biasanya. Tapi rata-rata nggak sampai 2 tahun. Ya, yakin? Berapa persen keyakinannya terhadap sedekah? Hah? Gini ya, kalau kita lihat di jalan tuh ya, ada orang yang ngebut, wah gitu, ngebut gitu. Selamat nggak? Selamat. Walaupun polisi bilang nggak boleh, ya diancam dengan kecelakaan macam-macam. Ternyata kita lihat dengan mata kita, banyak nggak orang ngebut selamat? Banyak nggak? Banyak. Ada orang lambat-lambat, selamat nggak? Selamat juga. Siapa yang cilaka? Yang ragu-ragu, ya. Ngebut enggak? Nah itu tuh. Ya. Kiri kanan. Itu tuh yang celaka tuh. Kalau enggak nabrak, ditabrak tuh orang. Ya. Jadi mesti yakin. Ya. Nabi Musa tuh, dia mau belah lautan itu, ya. Kenapa terbelah? Karena yakin. Ya. Karena faktor Allah, karena faktor mukjizat, karena yakin dia kebelah. Coba bayangkan ya. Kebelah enggak ya? Kalau enggak malu nih sama teman-teman ya. Nah, nggak bisa. Jadi Nabi sekalipun mesti yakin, apalagi kita. Ada yang Nabi di sini? Nggak ada kan? Nah itu. Jadi Nabi aja mesti yakin, apalagi kita gitu kan? Nabi aja udah luar biasa mesti yakin, apalagi kita. Jadi kalau namanya amal, action, doa, impian, harapan itu mesti pakai yakin. Dan yakinnya cuma ada 0% atau 100%. Ya, kalau ragu-ragu masih 0 itu. Ya, jadi memang harus 100%. Kalau 100% baru impian itu bisa naik, harapan bisa naik, doa bisa naik, amal bisa naik, action bisa naik. Kalau enggak udah kayak 0 semua jadinya. Oke? Jadi harus berapa persen? 100%. Berapa persen keyakinannya terhadap sedekah? Oke, otak kanan langsung praktek. Boleh? Kita sedekah sama-sama di sini. 100% kita salurkan untuk tujuan sosial. Boleh? 1 sen pun saya nggak makan, 1 sen pun panitia nggak makan. Untuk semua 100% tujuan sosial. Nanti tanya detailnya sama panitia. Boleh kita sedekah sama-sama sini? Boleh? Oke, silahkan uangnya taruh di sini. Makin segera naruhnya, semakin segera balasannya ya. Bertele-tele juga balasannya ya. Silahkan ditaruh di sini ya, taruh di sini. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone ya silahkan ya. Silahkan taruh ya. Hukumnya sedekah itu bersegera ya, bersegera agar kita terhindar dari bala ya. Diam-diam boleh, terang-terang boleh, yang penting niat kita kejaga ya. Silakan di sini taruh. Di depannya aja taruh semua. Ya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya. Coba nih sesekali kita sedekah yang ekstrim, yang belum pernah kita lakukan ya. Nanti terasa tuh mudah-mudahan ya. Luruskan niatnya itu karena apa? Karena Allah gitu. Namanya efek itu namanya fadilah ya, namanya itu efek gitu ya. Manfaat, dampak, kalau istilah agamanya itu fadilah. Fadilah boleh ya. Yang kita cari tetap ridho Allah gitu. Luruskan niatnya, naikin angkanya ya. Sekedar informasi aja, besok saya ada training di Solo, di lusa di Semarang. Bagi teman-teman mau ikut silahkan ya. Nanti lihat informasinya di Twitter saya atau di Facebook saya ya. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Coba nih, kita punya hajat apa ya? Yang pengen umroh, pengen ke tanah suci, pengen kerja, pengen punya bisnis, pengen punya jodoh, pengen punya keturunan ya. Kita beli dengan sedekah kita sekarang. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Yang sudah tolong kembali, saya kasih materi penutup. Yang sudah tolong kembali, saya kasih materi penutup. Yang di belakang silahkan kasih di karpet depannya aja, coba kasih ya. Namanya sedekah itu bersegera woi. Jangan duduk aja, apa lagi nih tunggu ya. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Kan belum pernah nih kita sedekah ekstrim. Nah, cobain tuh saya bilang ya. Kapan lagi mau jajalnya? Kapan lagi mau nyobainnya ya? Yang udah silahkan kembali. Saya kasih materi penutup. Nanti detailnya silahkan tanya sama pengurus masjid, silahkan tanya sama ACT ya, kemana penyalurannya.
ACT ini aksi cepat tanggap. Ini ada di berbagai kota di Indonesia, ada juga sampai ke luar negeri ya, sampai ke Suriah, sampai ke membantu teman-teman kita di Palestina, kemana-mana lah ya. Di audit juga ya, insya Allah sangat-sangat amanah lah. Bagi teman-teman yang pengen ngecek, silahkan cek juga nggak masalah. Ya, di sini juga banyak insya Allah relawannya. Sudah? Tadi tim saya, tim ACT ada bawa buku ya, buku baru saya, Menjemput Rezeki. Bagi teman-teman yang pengen beli, silahkan nanti beli di depan. Kalau pengen ya, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Saya datang ke sini bukan niatnya jualan buku, enggak ya, kebetulan aja karena buku itu di mana-mana nggak ada. Baru masuk Gramedia bulan depan, ya, akhir bulan depan baru masuk, ya, akhir Juni baru masuk. Nah teman-teman di Klaten tuh kali pertama ini, ya, kali pertama kita bukunya ada. Oke, yang habis sedekah tadi saya tanya, ada perasaan enak nggak dalam tubuhnya? Enak nggak? Endorfin tuh dalam tubuh meningkat, endorfin meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Makanya Nabi bilang obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi sedekah itu pertama dampaknya ya, dampaknya itu menyehatkan, ya, kedua mengayakan. Siapa yang mengayakan? Allah yang mengayakan, tapi melalui wasilahnya itu sedekah. Jadi sedekah itu menyehatkan juga mengayakan. Oke? Terus apalagi enaknya sedekah itu menjemput impian. Ya. Jadi teman-teman punya impian apa? Sambil ikhtiar, sambil belajar, beli pakai sedekah. Kenapa sedekah itu dahsyat? Karena sedekah itu dia punya dampak itu multi efek. Vertikalnya iya sebagai amal, horizontalnya juga iya. Makanya orang ateis sekalipun dia sedekah pasti ngefek. Orang ateis loh, ya. Apalagi kita orang yang beriman. Jadi efeknya lebih. Jadi sedekah itu dia punya efek vertikal dan horizontal. Ya, itu yang kelebihan sedekah ketimbang yang lainnya. Ya, makanya kalau kita misalnya nggak ikhlas pun kita ngasih, tetap berbalas dia. Karena memang efek dari memberi itu. Nah kalau ikhlas ada lagi lebih-lebihnya, pahalanya, keberkahannya, bertumbuhnya dan macam-macam semuanya. Ya, jadi setiap sedekah pasti berbalas. Sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan, sedekah itu apa lagi? Yang ketiga tadi menjemput impian, ya, memudahkan impian. Termasuk impiannya apa? Jodoh, keturunan dan semuanya. Cuma kalau mau jodoh angkanya mesti cocok, ya. Nah, pengen jodoh sedekah 10.000 ya nggak bisa lah, ya. Nah, boneka India aja berapa harganya sekarang, ya? Oke, khusus untuk Klaten spesial. Ini saya bawa Al-Quran saya. Kita mau lelang di sini, ya. Kita lelang 100% nanti buat sedekah. Jadi berapapun yang dibeli buat sedekah. Ya, lelang insya Allah boleh dalam Islam. Umar pernah lelang, Ali pernah lelang, ya. Uangnya boleh besok. Sekarang kan duitnya udah habis tuh, ya. Besok boleh. Kasih ke panitia masjid, kasih orang ACT, duitnya nyusul besok boleh. Tapi mohon duitnya ada beneran. Ada yang waktu itu di Jogja mau nyicil. Nah, ini kita ngerepot tuh. Memang kita KPR atau apa gitu, ya. Pernah tuh kita lelang barang dia nyicil dan akhirnya menghilang gitu. Wah, repot kita jadinya, ya. Ngejar-ngejar dia gitu. Saya doakan yang punya Al-Quran saya ini, saya doakan mudah-mudahan hidupnya makin berkah, makin berlimpah. Saya doakan mudah-mudahan minimal rezekinya sama kayak saya, minimal. Ya. Minimal ya dapat kenang-kenangan lah dari saya, ya. Kalau saya lepas dengan harga 200.000, ada yang mau nggak 200.000? Ada yang lebih? Berapa? 500. Ada yang lebih dari 500? Hah? 1 juta. Ada yang lebih dari 1 juta? 2 juta. Ada yang lebih dari 2 juta? Luruskan niatnya, naikin angkanya, ya. Yang belum bisa berdoa biar bisa kayak gitu. Jangan curiga malah, ya. Duit dari mana dia tuh? Jangan-jangan ngepet dia tuh, ya. Nah. Kalau mau kaya nggak usah ngepet, ya. Bukan apa-apa, kasihan babinya soalnya, ya. Nah. Udah babi dikepetin lagi, ya. Aduh. Apes banget hidupnya babi itu, ya. 2 juta, ada yang lebih dari 2 juta? Saya pernah waktu itu seminar di Balikpapan, ya. Ada satu barang yang kita lelang. Akhirnya tuh ibu beli tuh, ya, dia beli 15 juta, ya, dia beli 15 juta. Kemudian saya panggil, ibu hajatnya apa? Kok sedekahnya sebanyak itu? Ya macam-macam lah dia bilang, ya, pokoknya mau cari ridha Allah. Tapi dia punya hajat, apa itu? Pengen umroh. Kenapa dia kayak gitu? Duitnya kurang. Jadi masih punya duit 15 juta di tabungan, kurangnya berapa tuh? Ya paling mantap 5 juta ya. Kalau saya jadi dia, saya nabung aja, ya enggak? Udah ada 15 juta, ya enggak? Tinggal nabung dikit, 20 juta udah bisa umroh. Dia yang beda sama saya. Akalnya ya lebih daripada saya, imannya lebih daripada saya. Apa yang dia lakukan? 15 juta dia sedekahin, ya, agar dimudahkan umrohnya. Subhanallah.
Kemudian apa yang terjadi? Pas saya pulang ke Jakarta, ternyata dengar kabar, ya salah satu komunitas kita pengen mengumrohkan ibu tersebut. Kita telepon tuh ke ibu, Bu ada yang mau umrohin nih, mau umrohin, kita kasih kabar gembira kononnya. Tahu apa yang terjadi? Ibu ini nggak bisa dihubungin. Apa yang terjadi? Sudah ada yang mengumrohkan dia duluan. Ya, orang rebutan pengen mengumrohkan dia, bukan orangnya, Allah yang menggerakkan. Ya, jadi dia sedekahnya nggak masuk akal, Allah kasih balasan juga nggak masuk akal. Ya, nggak apa-apa, nggak masuk akal nggak apa-apa, yang penting masuk kantong. Ya, itu yang paling penting. Ya. Oke, ada yang lebih dari 2 juta, 3 juta. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Kalau keyakinan sudah besar, amal turut membesar. Ya, semua jadi kecil, uang kecil semuanya kecil. Ada yang lebih dari 3 juta? Besok boleh, duitnya besok boleh. Ya. Ada yang lebih dari 3 juta? Kalau 3 tuh nanggung gitu ya. Ada yang lebih dari 3? Mungkin 3,2, 3,3 mungkin ada? Berapa? 5 juta. Oke, ada yang lebih dari 5 juta? 6. Oke, ada yang lebih dari 6? Angka 6 bagus ya, cuma Al-Quran itu paling sering nyebut angka 7 sebenarnya. Beneran. Beneran, coba cek ya. Paling sering angka 7. Jadi Allah suka angka 7 ternyata. Ada yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Coba nih, apa hajat kita sekarang nih? Mending kesempatan sekarang beli ya. Urunan berdua juga boleh sama temennya, urunan bertiga nggak masalah. Jadi nanti Al-Qurannya muter gitu ya. Nah, barang kan nggak harus dimiliki. Barang tuh nggak harus dimilikin semuanya. Saya ini nggak pakai jam, 2 tahun saya nggak pakai jam. Nggak apa-apa. Barang tuh nggak harus punya ini, nggak harus juga. Tenang aja. Ya, kalau perlu beli, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada yang lebih dari 6 juta? 7 juta. Ada yang lebih dari 7 juta? Udah ada ya 7 juta. Ada yang lebih dari 7? Ya. Ada yang lebih dari 7? Kalau Nabi Musa tuh dia terima itu 10 perintah sebenarnya, ya. 10 perintah Allah gitu. Tadi kisahnya kita bahas, ya. Nabi Musa tadi kan? Nah, ya. 10 perintah Allah gitu, ya. Ada yang lebih dari 7? Mungkin 7,2, 7,3 gitu. Ada? Ada yang lebih dari 7? Enggak nyesel nih. Berapa? 7,5. Oke, ada yang lebih dari 7,5? Ada yang lebih dari 7,5? Saya kesini ya 5 tahun sekali belum tentu loh, ya beneran. Ya, saya tuh kesini berapa tahun yang lalu tuh ya, lama. Jadi langka ini, mumpung saya kesini manfaatkan ya. Ada yang lebih dari 7,5? Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Utsman pernah melakukannya ya, sahabat juga pernah. Insya Allah boleh. Ada yang lebih dari 7,5? 8. Ada yang lebih dari 8? Sedekah terang-terangan tuh boleh. Nah, Utsman tuh ya pernah bawa barang dagangan tuh balik ke Madinah. Sama orang mau dibeli. Aku beli nih gini rombongan orang semuanya. Karena waktu itu musim paceklik. Utsman tanya, kasih untung berapa? 2 kali lipat kata ini. Oh nggak mau. 3 kali lipat nggak mau. 4 kali lipat nggak mau. Yang mau beli ini protes. Utsman, yang paling kaya nih kami di sini, nggak ada lagi yang bisa. Aku mau, kata Utsman, kalau kalian ngasih untung ke aku 10 kali lipat. 1/10 dia bilang. Ya, 1 dinar jadi 10, 1 dirham jadi 10. Dia bilang nggak mungkin kami yang paling kaya di sini. Ada, dia bilang. Ada yang bisa ngasih aku 10 kali lipat minimum. Siapa itu? Allah, dia bilang. Terus sedekahin tuh barang semua sama dia. Jadi dia sedekah terang-terangan. Ya, di hadapan orang satu Madinah. Ya, jadi boleh. Oke, ada yang lebih dari berapa tadi? 8 ya? 8. Ada yang lebih dari 8? Ya. Ini duitnya banyak tuh ya. Namanya nih harta rampasan perang ini ya. Ghanimah ini. Ada yang lebih dari 8? 8 1 kali? 8 2 kali? 8 3 kali? Ada lagi nggak ada? Oke, sah Bu, silakan maju. Silakan maju Bu, ya. Ayo segera Bu. Biar didoakan nih sama-sama. Ada 1.500 orang di sini nih. Mungkin lebih ya. Karena di ruangan ini katanya kapasitasnya 1.000 katanya di yang di sini. Sampai keluar mungkin 1.200. Mungkin Ibu punya hajat, biar didoakan nih sama orang soleh nih. Ada 1.000-an nih orang soleh nih. Kan banyak juga tamatan pesantren saya lihat ini ya. Pesantren kilat ya.
halilintar, petir ya, guntur ya. Nah, wah Mas Ipo nih saya sekali datang ke Klaten hobinya ngenyek aja gitu ya. Nah, yuk Bu, alhamdulillah nih Ibu kita nih. Masa yang muda-muda kalah keyakinannya sama ibu-ibu nih, aduh. Ya, ini Ibu apa namanya? Ibu Kasri. Kasri. Nggih. Kira-kira hajatnya apa Bu? Sampaikan biar didoakan sama mereka. Biar sehat. Biar sehat. Umurnya sekarang berapa Bu? 74. Subhanallah, 74. Rajin amal, rajin sedekah, makanya sehat nih. Amin, Ya. amin. Ada lagi hajat yang lain kira-kira? Apa ya? Biar putra saya sukses, cucu-cucu saya sukses. Kita doakan yang terbaik lah ya. Kita doakan yang terbaik buat ibu dan keluarganya, dan kita juga kalau pengen doa terkabul ya, doakan doa orang lain. Pengen sehat, bantu orang lain biar sehat. Pengen cerdas, bantu orang lain biar cerdas. Pengen kaya, bantu orang lain biar kaya. Saya tuh kalau naik pesawat tuh ya, pesawat goyang. Namanya manusia kan pasti ada takut ya. Iya, saya juga ada perasaan takut. Saya berdoa juga agar pesawat itu nggak goyang. Tapi insya Allah ya, yang pertama saya doakan adalah apa? Saya doakan pesawat yang lain. Saya doakan perjalanan yang lain yang lebih utama daripada saya. Apa itu? Mereka jemaah haji, mereka jemaah umroh. Jadi lagi goyang itu saya doakan mereka tuh, ya Allah mudahkan tamu-tamumu ya Allah yang lagi terbang ini. Gitu. Baru doa untuk saya. Gitu. Ini apapun nih. Ya, kesehatan dan semuanya. Kayak teman-teman lihat ya, sekarang di Twitter saya juga ngomong tentang sedekah kesehatan. Karena apa? Karena saya pengen saya sehat. Saya pengen anak-anak saya juga sehat. Ya, alhamdulillah kita sih sehat gitu ya. Kita kan pengen tetap sehat gitu, ya kan? Nah, gimana cara saya biar anak saya, keluarga saya tetap sehat? Saya berusaha bantu kesehatan keluarga lain. Ya. Jadi kita apapun hajatnya gitu aja caranya. Pengen cerdas, cerdaskan orang lain. Pengen sehat, berusaha menyiarkan orang lain. Pengen doa kita diijabah sama Allah, bantu doakan doanya orang lain. Ya. Jadi kita doakan ibu ini beserta keluarganya, keturunannya, mudah-mudahan sukses dunia akhirat ibu ya. Sudah berhaji bu ya? Sudah. Anak-anak sudah? Sudah juga alhamdulillah. Tuh makanya berhaji, berumroh itu membuka rezeki. Coba cek di keluarganya, tetangganya. Ada nggak orang pulang dari tanah suci rezekinya makin turun, ada nggak? Nggak ada. Orang pulang dari tanah suci gini semua nih. Ya. Jadi teman-teman harus paksa diri untuk umroh, untuk haji. Jual barang jual aja nggak apa-apa. Nggak pakai motor nggak apa-apa. Kemarin ya jemaah umroh saya yang di Lampung nggak punya mobil, guru biasa. Gila tuh. Nekat dia, nggak punya apa-apa. Udah berangkat aja dia umroh. Ya, nah itu namanya keyakinan, ya itu namanya keyakinan. Mudah-mudahan ibu ini menjadi contoh bagi kita ya. Ini yang namanya yakin, karena kalau udah yakin itu mengalahkan akal sehat semuanya. Ya, mengalahkan akal sehat semuanya, mengalahkan rasional ya. Nanti mudah-mudahan balasannya juga itu mengalahkan akal sehat juga. Nggak ngerti dari mana, itu yang disebut dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita bayang, nggak pernah kita hitung, ya, nggak pernah kita otak-atik. Kok nyampe gitu, ya? Nah, saya pengen teman-teman inti dari seminar ini adalah teman-teman belajar satu, kemudian apa? Praktek, terus punya keyakinan baru. Itu yang saya pengen. Karena saya percaya kita selama ini pasti udah sedekah, benar nggak? Udah, duha pasti juga udah. Cuma dengan ini mudah-mudahan nambah keyakinan baru, kita menjadi lebih. Oke, terima kasih Ibu. Silahkan duduk. Ibu tinggalnya di mana? Di Klaten ya? Hah? Bogor, oke. Kalau ada waktu besok saya undang ikut training di Solo. Ya, nanti ngomong sama panitia aja. Saya besok ada training di Solo. Itu trainingnya bayar itu ya, 1 juta sampai 2 juta tuh. Nah, Ibu datang gratis saja ya, diundang ya. Balasan dari Allah ya. Kalau saya kasih bonus saja ya. Oke, itu saja dari saya. Saran saya ya. Ini saya percaya nih banyak pengen foto nih ya. Nah, saran saya, kalau saya bukan guru ya, saya bukan guru. Tapi kalau saya ketemu dengan guru saya ketemu dengan orang yang saya anggap guru, saya nomor 1 ketemu dia, saya minta doa. Oke? Kalau masih ada waktu juga, saya minta ilmu. Oke? Kalau masih ada waktu juga, saya baru minta foto. Jadi dengan apa-apa dikit foto. Ketemu Ustaz, foto. Apa coba itu ya? Jadi kita menghargai guru kita itu, kita menghargai kiai kita, syekh kita, cuma sebatas foto, kan murah banget coba. Itu menghina dia. Syekh Hisham ya, itu kan yang punya majelis zikir terbesar di dunia ya. Dia tuh kalau ke Indonesia tuh paling sedih.
Orang tuh ngerubung ketemu dia itu semua mau ngapain? Salaman, minta foto. Harusnya apa dia bilang? Mestinya minta doa, dia bilang. Ya, minta doa mestinya kayak gitu, bukan minta foto. Ini apa? Fadilah foto apa coba? Ya. Nah, saya itu punya foto dengan si toko A, toko B itu ada, tapi bukan itu yang utama. Kalau saya anggap dia guru saya, nomor 1 saya minta doa, nomor 2 minta ilmu, kalau masih ada waktu juga baru minta foto. Kalau enggak ya udah nggak usah. Kita ini apa-apa di foto, ya makanan di foto, mau makan di foto, ya kan? Ya. Ternyata udah duluan dimakan sebelum sempat difoto, dimuntahin lagi sama dia, ya nah. Ya. Mau naik pesawat foto, ya ini paling aneh itu ya. Naik pesawatnya Lion, fotonya di Garuda, ya kan? Aduh. Saya lihat tuh orangnya beneran, ya. Foto dulu di Garuda gitu, cekrek, habis itu naiknya ke sana. Aduh, saya bilang nih orang udah bener dah, ya. Jadi jangan kayak gitulah, ya. Jujur nih ya, kalau foto saya yang paling diuntungkan. Karena apa? Teman-teman habis foto pasti upload di Twitter, di Facebook, di BlackBerry. Bener nggak? Iya, itu branding bagi saya. Pencitraan bagi saya, bagus banget tuh. Tapi bagi teman-teman tuh nggak bagus menurut saya. Ya, jadi saran saya nggak usah seperti itu, nggak harus lah. Oke? Jadi itu aja dari saya langsung perjalanan ke Solo karena besok pagi-pagi udah ada training seharian. Jadi mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama di sini, mesti hemat-hemat fisik gitu ya. Mohon doanya aja, mudah-mudahan perjalanan lancar. Besok juga trainingnya berjalan lancar. Itu saja dari saya, pasti banyak salah-salahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga buat panitia yang udah capek-capek ya, yang udah berbulan-bulan menyiapkan acara ini. Allah membalas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.